Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngos-ngosan semuanya? Mudah-mudahan kabar baik buat kalian dan tentunya kalian yang ada di rumah. Saya doakan semoga sehat walafiat. Kondisi hari ini di kota Bandung begitu dingin karena dari mulai malam, pagi, siang tadi masih hujan, bahkan sore pun masih hujan. Ini merupakan anugerah dari Allah SWT kepada kita dan keberkahan tentunya buat kita. Mudah-mudahan kota Bandung aman dan lain sebagainya. Baru dengar kalau di Garut lagi ada kena musibah banjir ya, dan kita doakan semoga warga Garut dan sekitarnya diberikan ketabahan oleh Allah SWT. Amin ya Allahumma amin. Baik sobat ngos-ngosan dimanapun Anda berada, saya berharap ketika Anda menonton video yang disaksikan atau yang disuguhkan oleh ngos-ngosan, ini membuat Anda berkesan ya. Dari hal apa berkesannya? Dari hal pengalaman orang-orang yang kita undang. Dan tentunya hari ini saya ingin menjelaskan apa sih sebetulnya channel ngos-ngosan. Biasanya orang bertanya-tanya, ini apa sih ngos-ngosan? Apakah memang ngos-ngosan banget atau memang seperti apa konsepnya? Ya betul, jadi konsep ngos-ngosan ini memang project video kita ini dibuat dan dibentuk oleh alumni SD Sangkuriang 1 ya. Dan SD Sangkuriang 1 ini yang sebelumnya udah direview oleh saya di video sebelumnya ya, tentang SD Sangkuriang 1 yang sekarang berubah menjadi namanya 053 Cisitu Bandung. Dan para alumninya berkumpul nih, ngobrol-ngobrol kan ya, biasalah kita ingin interaksi gitu ya. Kita sempat bingung kita mau ngapain sih gitu ya, habis ngumpul, biar ada hal yang positif, biar ada hal yang memang menjadi bekal buat nanti siapapun yang menontonnya. Dan kita berharap memang channel ngos-ngosan ini bisa berbagi lah ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi informasi bisnis, berbagi hal-hal yang memang real kita berbagi ya, dan kita intinya bermanfaat untuk semua yang menonton ini. Baik sobat ngos-ngosan, kalau kita lihat video-video ngos-ngosan yang sudah diupload, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, banyak juga ya. Kita mulai dari video pertama ketika diupload. Nah, narasumber yang pertama yaitu Hermawan. Hermawan ini adalah seorang pengusaha muda ya. Dia sama alumni SD Sangkuriang 1 juga. Jadi Hermawan ini dia sehabis bekerja di orang lain, dia membuka usaha sendiri. Yaitu jaket yang saya pakai ini adalah jaket produksi dari Hermawan, Awai Kamuflase ya, dan Awai Sport Kamuflase nama tokonya. Yang hari ini saya pakai ini termasuk warung kamu ya, yang dipakai ini merupakan produk-produk buatan Hermawan. Dia bercerita memang tentang kehidupan dia waktu SD, dari mulai dia gimana menjalani normalnya seperti anak-anak ya pada umumnya gimana sih gitu ya. Terus mulai masuk ke ranah keluarga sampai dia memutuskan untuk berkeluarga gitu ya. Kita bahas di situ. Dan cuplikannya seperti ini. Oh, selamat sore, selamat pagi, good afternoon, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wan? Alhamdulillah sehat. Mantap. Mantap. Kembali lagi dalam acara Ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa juga nih, seorang pengusaha muda asal kota Bandung, dan sekarang beliau ini ada di samping saya. Judul podcast kita kali ini adalah Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Bukan dia yang dikejar, tapi kehidupan yang dia kejar. Nah, pas banget Jatuh Bangun ini dengan apa yang dirasakan oleh bintang tamu kita kali ini, atau yang berkunjung ke ngos-ngosan kali ini adalah Hermawan. Apa kabar Wan? Alhamdulillah sehat. Kenal dulu dong dengan para netizen semua. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Hermawan dari kota Bandung, khususnya Soreang. Soreang? Orang Soreang. Oke, baik. Sahabat ngos-ngosan, Hermawan ini pernah merasakan jatuh bangun. Kita kan dengar jatuh bangun lu tuh kayak gimana sih?
Ya jatuh bangun semua orang kan pasti sudah merasakan lah itu bangun, baik itu bisnis, kehidupan sehari-hari ataupun hal-hal yang lain lah gitu. Intinya semua pada merasakan. Kalau saya khususnya di bisnis aja. Di Di bisnis. bisnis jatuh bangun. Kalau kehidupan pribadi sih beliau kayaknya lancar-lancar aja. Wah, enggak juga sih. Enggak juga ya? juga. Oh, ada ya, juga. Ya, namanya kehidupan lah ada Ada kerikil-kerikilnya gitu. Nah, Kacubaknya. kacubaknya. Di bisnis, lo bisnis apa? Garmen. Garmen. Garmen, produk-produk Apa baju produk? kamuflase. Oh, yang gua pakai ini. Iya, ini produk nih. lo nih. Iya, salah satunya ini. Cakep banget nih. Motif-motifnya kan beda-beda nih. Ini solognak, motif solognak. Sologna namanya. Kalau ini timber. Timber. HTC timber. Oh, jadi benar-benar timber lah gitu ya. Oke. Jadi ini khusus produk ini khusus cuaca-cuaca yang musim hujan, hijau kan suasananya. Oke, jadi jaket yang memang khusus untuk kegiatan Hunting. hunting. Outdoor. Kalau yang misalnya. seneng outdoor ya ke Reading juga terbuka. bisa, reading juga enak. Reading juga enak Reading, ya. iya, reading juga enak. Gitu. Lu sejak kapan bisnis kayak gini? 2017 kalau nggak salah. 2017. Waktu itu. Awalnya di mana awalnya? Awalnya sih terinspirasi dari adik. Nah, kebetulan saya juga kan kerja di sebuah perusahaan. Saya kerja sambil pulang kerja langsung bisnis di rumah sambil online gitu kan. Saya pikir-pikir lebih baik ya fokus aja gitu pada satu tujuan. Misalkan punya satu tujuan usaha ya fokus aja usaha gitu. Oke, ternyata sobat ngos-ngosan dari usahanya ini nggak main-main nih, udah pernah punya karyawan ya? Pernah itu. Pernah. Saya rekrut karyawan itu nggak orang lain. Saya rekrut yang terdekat dulu, terutama saudara-saudara gitu. Gue jadi inget kata-kata Kang Emil di TikTok. Apa itu? Coba. Khairunas anfa'uhum linnas katanya. Orang yang yang paling bahagia itu atau orang yang paling enak itu orang yang berguna untuk sesamanya. Berguna sesama benar. Nah, jadi kita berguna itu ya kata lu tadi, lu punya usahawan. Ternyata yang diajakin lah Saudara-saudara sendiri, karena keponakan. kerjaan ya. Oke, itu jadi contoh dari Khairunas anfa'uhum linnas ini Hermawan membawa saudara-saudaranya ikut usaha membesarkan brand yang sudah dia buat. Nama brandnya apa nih, Wan? Warung Kemo. Warung Kamo. Sama Awai Sport. Awai Sport. Jadi kalau hunting produk-produk yang sifatnya outdoor bisa nih di Awai Sport atau di Warung Kamo. Oh, ada satu lagi yang dibuat yang baru. Oh, apa tuh? Warung Perbakin. Wow. Jadi Ini ada yang tiga. hobi-hobi menembak kayaknya. Iya. Oh, Khususnya. Ya. tapi nggak berlaku nih bagi yang nembak cewek. Enggak Nah. kan? Enggak. Itu kan harus pakai hati. Iya, bukan pakai baju ini. Tapi zaman sekarang beda. Beda. Ya? Harus pakai. Oh iya, cuan. Cuan. Oke, ternyata Hermawan ini atau Pangeran Awan ini seorang pebisnis di bidang garment. Lu kira-kira pernah jayanya kapan nih? Kan bisnis lu belum mulai nih. Ya untuk di tahun mungkin nggak disebutkan. Ya pernah lah berjaya. Pernah jaya. Pernah ada masanya berjaya. Pernah sampai bisa menghidupi keluarga dan lingkungan sekitar. Betul ya? Betul. Oke, Wan, lu Ya. tuh berasal dari keluarga pebisnis, betul ya? Iya sih ada keturunan bapak. Pengusaha juga ada bapak. Iya dulu. Oke, jadi ada urat-urat pengusahanya sehingga nularlah ke Hermawan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Yang misalkan nggak yang orang punya yang nggak basic punya juga ya? basic juga bisa. Intinya kan kita harus belajar jangan teringat-ingat kata sulit sebelum mencoba gitu. Intinya kan gitu. Kalau lu ngomong sulit itu jadi doa lo. Iya benar. Karena ngejudge diri kita, jadi menjatuhkan diri kita sendiri. Kita udah nggak mampu gitu. Ya seolah-olah menjatuhkan potensi yang ada di dalam diri kita. Gitu. Gue jadi keinget juga waktu gue ngaji waktu kecil. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nah gitu. Bener ya? Benar. Kejadian ya? Kebuktian, benar. Buktian. Kebuktian. Nah, jadi sahabat ngos-ngosan, Iya, siap. sahabat kamuflase, kamu sering bersembunyi di balik ketek istri. Pakai ini, kelihatan. Oke, sahabat ngos-ngosan, kalau kita berbicara kehidupannya Hermawan, dia pernah jatuh. Lu pernah ditipu nggak, Wan? Bisnis? Ya kalau
namanya tipu menipu ada lah. Ada. Nah, Fiktif order juga ada di situ. Ya? titip order ada gitu. Sampai Misalkan pesanan offline nih, misalkan dia kan pesan beberapa piece misalkan kan gitu. Ya salahnya juga kita percaya gitu. Harusnya kan kita antisipasi kedua gitu. Kita percaya, kita buatin, ternyata udah dibuatin nggak ditebus, nggak diambil gitu barangnya. Ya otomatis kan rugi, nggak bisa kejual. Gitu. Tuh. Pernah Apalagi kan yang udah ada nama nama ya, pribadi nama-nama kan itu ya, kan nama susah pribadi barang ya. susah dijual lagi kan. Oh iya betul. Terkecuali barangnya yang polosan. Seperti ini, gitu. ya, ini bisa dijual lagi Bisa ya. dijual lagi kalau emang nggak jadi misalkan. Jadi ternyata sahabat Hermawan ini pernah ditipu juga. Mungkin kamu juga korban tipu atau pernah nipu orang. Nah mungkin tontonan ini bisa jadi tuntunan buat kamu. Ternyata kata Hermawan simpel banget. Apa kata lu Ban? Sebelum podcast ini bilang hidup itu apa? Hidup itu perjuangan, intinya sabar, tetap istiqomah. Jadi sabar bukan berarti diam, dipukul bukan berarti diam, ya tetap istiqomah gitu. Oke. Intinya gitu. Wan, lu masih punya orang tua, betul? Alhamdulillah masih. Oke. Sehat semua dua-duanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wan, lu ingin nyampein apa ya ke ibu lu, bapak? Ya untuk mama, bapak doain anaknya di sini berusaha. Mudah-mudahan apa yang diusahakannya mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Gitu aja. Amin. Jadi gitu sobat ngos-ngosan. Jadi kalau kita sudah punya orang tua beruntung lah, betul nggak? Iya betul. Cerewet ibu kamu atau ibu lu ya, tetap sayang mana? Tetap. Sayang mana ya? Nggak ada mantan ibu, mantan bapak. Ya? Nggak ada. Mantan anak apalagi nggak ada. Iya, itu nggak Udah ada. daging kita. Dan lu anak satu ya? Satu. Anak Alhamdulillah satu. Lagi lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Dan lu punya Imut-imutnya. channel YouTube juga anak lu ya? Punya. Punya juga ya? Apa Itu nama channel khusus YouTube? keluarga Anasya Family. Anasya Family. Anasya Family ya. Seru kayaknya. Bisa dicek, bisa di-spill oleh sahabat ngos semuanya. TikTok juga punya. TikTok juga punya? Nah, iya. Oke, Sama TikTok juga punya. Anasya. Anasya. Kayaknya nih banyak-banyak hal yang positif yang bisa lo dapatkan di channel tersebut. Oke. Sobat ngos-ngosan, ya. Kalau kita bicara bisnis dengan Hermawan, Wan, lo punya target ke depan apa? Untuk target kita bermimpi yang setinggi-tinggi mungkin lah gitu. Kita memohon permintaan kepada Allah ya setinggi-tinggi mungkin kan gitu. Otomatis dengan berusahanya dan berdoanya gitu. Ikhtiar tetap sukses bisa membantu perekonomian keluarga dan juga lingkungan sekitar gitu. Sehingga bisa mengurangi pengangguran. Otomatis kan dengan adanya pekerjaan, mengurangi pengangguran, kriminalitas jadi berkurang juga kan, bener kan ya? Betul banget tuh, sahabat ngos-ngosan. Jadi dengan adanya kita sebagai pengusaha punya usaha membantu keluarga kita, lingkungan kita juga untuk kita pekerjakan juga. Iya, betul nggak? betul. Oke. Berminat jadi pengusaha dan bisa juga mencontoh seperti Awan, berawal dari hobi menjadi sesuatu yang bisa menjadi cuan atau uang. Menghasilkan. Oke, Wan. Iya siap. Lu mau nyampein apa nih ke netizen? Tentang apa nih? Lu tentang jatuh bangun. Jatuh bangun. Bangun nih. Lu sakit jatuh. Intinya mah tetap optimis, jangan menyerah. Apa yang telah diberikan itu anggap sebagai pelajaran hidup. Gitu. Terus berkarya, jangan sampai pesimis. Tetap semangat aja gitu. Dan semangat, optimis. Tapi tong hilap, Allahna candak gitu. Oh, oke. Tuhan Allah itu tetap dibawa kemana-mana. Teh. Karena itu ya kan Tumpuan. tumpuan. itu. Oke. Tumpuan kita. Oke, baik sobat ngos-ngosan, tadi kata-kata terakhir dari Hermawan betul juga kata dia kalau memang kita mau usaha apapun latar belakang kita pasti bisa tentunya ya. Pasti bisa. Ente bisa, orang bisa, apalagi lu yang bisa. Betul kan? Nggak ada yang nggak mungkin semuanya. Iya. Buah nangka, buah kedong-dong. Nyambung tuh. Kira-kira nyambung tuh. Mau tahu dong ada apa di belakang kita? Ini dari sponsor, ada sponsor kita nih yang hari ini sudah mensponsori acara ini. Ini apa nih? Ini teman-teman, ini produk skincare dari Livea. Skincare. Skincare. Gua cowok bisa pakai
Bisa dong. Bisa. Ini cocok buat semua jenis kulit. Mau bayi nih ya, mau anak-anak, dewasa, bahkan tua muda sampai nenek-nenek pun juga bisa. Glowing ya. Glowing. Kalau gue kaum sudra bisa. Bisa dong. Nah, biar lebih glowing lagi. Ini ada beberapa rasa nih atau berapa Ini ada 3 produk. 3 produk. Oke. 3 produk. Yang pertama ini sabun. Sabun. Ini sabun. Mungkin untuk deskripsinya bisa dilihat nanti Di ada kemasan ini ya bisa ya. di spill di bawah ini ada linknya nanti disampaikan. Jadi di Oke. link di sini kalau ada yang mau pesan ini sabun. Terus ada ini Nourish Cream. Siang malam juga bisa nih. Nourish Cream dan satu lagi nih serum. 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 Nah, jadi ada serum. Ada serum juga. Tuh. Oke. Oh, ada serum. Serum itu buat apa? Nanti untuk dijelaskan mungkin waktu di sini terlalu panjang bisa dilihat di deskripsi. Oke. Iya. Oh, mengantuk. Yang mengantuk datang kemari. Buah nangka, buah kliki. Artinya- Aku nggak nyangka kamu laki-laki. Tadi kan sudah dibahas terkait dengan Livea. Ternyata bukan hanya untuk perempuan aja. Makanya patung saya ini nggak nyangka kamu laki-laki. Ya dong, karena laki pun harus tetap glowing. Wan, Iya, kalau siap. kita bicara produk satu lagi nih, ada sepatu. Sepatu ini sepatu apa, Wan? Sepatu buat hunting. Cocok nih. Supaya Jadi nggak dari licin. mulai tas, jaket, kaos, sepatu, baju, sepatu, dan lain-lain lah dan banyak. yang atasnya Topi, putih, banyak. pokoknya kamuflase semua. Banyak cocok buat outdoor ya. outdoor. Kuat medannya gimana, Wan? Kuat nih. Ini bahan ininya sol karet. Oh, sol karet. Sol karet mentah, jadi kuat. Jadi kalau Elastis. digini tuh nggak patah lah Nggak. sini ya. Di pinggirnya udah full sol. Jadi lebih kuat. Lebih Terus kuat. di depannya besi, safety. Safety banget. Wow. Inilah sobat kos-kosan. Tuh kan, duduk cina. Wah. Sobat kos-kosan karena di depannya besi, jadi nggak khawatir kalau kaki kita itu terkena beban itu tuh bisa Meminimalisir lah. minimalisir lah ya, minimalisir kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang berat, termasuk medan berat. Ya, kalau berat itu rindu, Ada. makanya ketemu. Kamu Wah. nggak kuat. Nggak kuat. Kamu nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Aku juga nggak kuat. Baik, sobat ngos-ngosan, kalau kita bicara masalah hidup, memang kata Awan tadi itu seperti roda berputar. Betul nggak, Wan? Betul. Ada naik, ada turun, kadang di atas, kadang di bawah. Gitu. Ada yang bawah. Itulah kehidupan. Kan. Itulah kehidupan. Orang tua masih ada, bersyukurlah, betul. Iya betul. Karena kita masih bisa minta doa dari orang tua. Wan, terakhir nih di sesi ini, lu nyampein deh pesan buat para generasi muda, mungkin generasi kita. Lu bukan penceramah, lu juga bukan siapa-siapa, tapi lu juga berhak juga untuk ngomong. Silakan, Wan. Untuk generasi muda, ya mungkin adik-adik saya yang di sana, intinya hidup itu harus positif. Ya, ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang ada, baik itu dari lingkungan hidup, pengalaman orang lain, pengalaman kita sendiri atau keluarga kita sendiri, dijadikan pelajaran buat kedepannya gitu, supaya lebih baik lagi hidupnya gitu intinya gitu. Tuh, itu Pengalaman hidup orang lain, pengalaman hidup orang lain, keluarga, Keluarga, diri pribadi itu. pribadi itu kuncinya. Jadi kalau ingin hidupnya lebih teratur, tenang, ya perbaikilah cara kita komunikasi dengan Tuhan kita, betul nggak? Iya. Terutama dengan orang tua kita. Lu jangan berharap sukses kalau lu punya dosa sama orang tua lu, betul nggak? Betul. Jadi kalau lu punya orang tua, punya ibu, minta maaf lah sebanyak-banyak, betul nggak, Wak? Betul. Sepreman-premannya Kang Bahar Ada enggak ya? Benar. masih tetap hormat tuh sama bapak, sama ibunya, betul nggak, Ya Wak? siap, betul. Dan datang juga Arif nih. Arif ini teman kita. Halo Arif, apa kabar? Apa kabar? Dan kita semua bahagia kalau sudah datang teman. Artinya banyak rezeki juga yang didapatkan. Betul nggak? Betul. Dan artinya dengan adanya podcast ini, kita ingin kalian bahagia juga. Banyak teman, banyak rezeki. Sampai jumpa di acara ngos-ngosan berikutnya, di episode berikutnya.
Kita akan kembali lagi di acara-acara ngos-ngosan lainnya dengan bintang tamu berbeda dan tentunya menginspirasi. Terima kasih Braden. Oke, thank you. Salam Ormas. Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi cuplikan dari videonya Hermawan. Jadi kita lebih mengangkat Hermawan dari sisi perjuangan dia untuk membangun bisnisnya. Belum detail, belum masuk ke teknis, masih sebatas informasi global. Tapi kita akan lanjut ke part berikutnya untuk Hermawan nanti. Dia akan kita bahas dari sisi bisnisnya, sehingga ada ilmu, ada informasi yang bermanfaat yang bisa di-share ke khalayak umum semuanya. Sobat ngos-ngosan, Hermawan ini juga dia terbiasa memang hidup mandiri. Ya, dia bertekad memang ketika dia sudah keluar kerja, maka dia ingin punya usaha yang usahanya ini bisa menghidupi keluarga dan keluarganya. Artinya selain keluarga yang dia bentuk, ada lagi saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya. Nah, Hermawan ini berhasil juga. Sebelum pandemi dia membawa para pegawainya itu, karyawan-karyawannya itu adalah saudara-saudaranya. Dan ternyata betul banget, memang impian dia terwujud. Tapi datanglah ujian dari Allah, ada pandemi corona, maka bisnis yang Hermawan bangun di hold dulu ceritanya, ya. Dan begitulah seterusnya sampai dia sekarang mulai membangun lagi usahanya. Hermawan ini termasuk orang yang memang dia itu kekeh gitu ya. Dia apa aja dia lakukan, yang penting di dapur ngebul katanya gitu ya. Tapi halal ya. Nah, di samping itu saya ketika berkunjung ke rumahnya, dia juga punya warung di rumahnya. Dia untuk menghidupi sehari-harinya dari warung yang dia bangun, yang dia kelola. Sementara dia sendiri mengembangkan bisnis online-nya juga, ya, menggunakan nama Awai Sport Kamuflase. Salah satunya produk yang saya pakai ini jaket kamuflase. Produknya banyak banget, selain jaket ada juga celana, ada juga sepatu dan lain sebagainya. Pokoknya produk-produk untuk kamuflasean atau yang sedih ya, apa yang hobi berburu, hobi di outdoor, nah itu bisa banget menggunakan produk Awai Sport Kamuflase. Oke, itu tentang Hermawan. Jadi narasumber pertama yang kita undang ini Hermawan, yang mempunyai latar belakang seorang pekerja dan dia sedang menjalani sebagai seorang pengusaha. Lalu sobat ngos-ngosan, hikmah apa sih yang bisa kita petik dari seorang Hermawan? Hermawan sendiri dia bertekad ingin membangun usaha keluarga, dan tentunya dia ingin membawa keluarganya, ingin yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsip Hermawan. Dan saya kasih judul pada saat itulah jatuh bangun bangun lagi, karena emang realnya seperti itu. Dia sudah jatuh bangun bangun lagi, terus seperti itu. Dia ingin terus menerus berusaha untuk membangun bisnisnya sampai besar seperti sekarang ini. Doakan ya teman-teman, dia besar dengan bisnisnya dan dia bisa banyak bermanfaat untuk orang. Oke, itu dia tadi narasumber yang pertama. Jadi kalau dari narasumber yang pertama kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya channel ngos-ngosan ini, selain kita berbicara kehidupan latar belakang si narasumber yang kita undang, kita juga ingin berbagi tips-tips untuk memulai bisnis misalnya, atau memang pengalaman bisnisnya. Tidak banyak teknik-teknik yang kita berikan, tapi minimal dari pengalaman itu bisa kita ambil sebagai sebuah contoh untuk bisa membangun relasi bisnis berikutnya. Begitu sobat ngos-ngosan. Sobat ngos-ngosan, selain Hermawan, kita juga undang pemateri yang kedua. Siapakah dia? Iya, betul. Seorang perempuan, seorang ibu muda yang bernama Astri atau Lastri ya. Dia seorang ibu muda yang memang kesehariannya di rumah, ibu rumah tangga. Dulunya dia seorang pekerja, tapi karena dia ingin di rumah aja dengan anak-anaknya, ya dia pun berbagi keseruan dia tentang gimana sih pengalaman dia waktu kecil, gimana sih pengalaman dia waktu di SD, dengan mainannya, dengan teman-teman SD-nya, keresehan anak-anak SD pada saat itu. Dia pun bercerita tentang kehidupan dia yang memang mungkin dia jarang cerita ke orang, tapi di channel ngos-ngosan ini dia cerita. Seperti apa? Ini dia.
lu dulu terkenal dengan cewek yang tegar, betul nggak? Ya. Tegar banget. Tegar era. Aslinya John, tegar berkaira asli, nah bener, cakep, ya. Lagi teman-teman SD mas, nggak tahu ya sama apa nyebelin gitu. Nyebelin gitu ya. Itulah mungkin klimaksnya Aci itu sangat kesel sama Andri Tiana. Nih, Andri, kamu nggak nonton? Sama gua, sama Hernawan, yang keren banget, betul nggak Ci? Dan kita ditemani oleh seorang teman, kawan, waktu SD, dan sekarang alhamdulillah bisa ngobrol bareng dengan beliau. Kenalin dulu dong. Hai guys, nama aku Lastri. Oke. Panjangannya udah Astri Mod the Actors. Oke. Asli emot. Emot tuh kenapa sih kok namanya emot gitu? Dulu mah karena imut kali. Oh, imut. Enggak kita bukan. Ya, biasanya Karena kan- lemot. Oh, lemot. Lemot fisika, kimia. Enggak. Enggak. Jadi dulu mah segeng teh, saya yang paling lemot lah. Ternyata kalau di tongkrongan itu memang beda-beda. Warna itu kerasa banget deh. Ibarat seblak yang dibuat Desi, itu yang tadinya keras dikasih air panas jadi lembek. Nah, itulah filosofi pertemanan. Jauh kalau sudah dekat di lembek semuanya jadi menyatu. Betul nggak sih? Betul sekali. Sobat kos-kosan, kita akan ngobrol dengan sobat kita Astri, panggilannya Aci. Kita akan ngobrol yang ringan-ringan saja, yang seru-seru saja. Ci, kalau kita flashback 22 tahun lalu, lu gua masih anak SD, Masih ingusan. Lu tuh dulu terkenal dengan apa ya? Boleh bilang dedegler, awen dedegler. Hah? Apa dedegler? Dedegler itu bedak. Oh. Sasakel. Bener nggak sih? Kenapa aku bisa seperti itu sih? Nggak tahu sih karena mungkin di keluarga kan kakak dua-duanya cowok. Lu orang Jadi bungsu? mungkin bungsu nggak jadi, punya adik akhirnya punya cewek adik, juga. cewek juga. Tapi memang faktanya dua orang kakaknya laki-laki. Di rumah berarti didikan si mama ya bisa aja. Bisa aja sih, maksudnya nggak yang gimana, cuma mungkin karena ya di rumah sama laki-laki ya, jadi bawanya kayak laki-laki. Petarung itu akan jadi petarung kalau memang dia gaul petarung. Nah, contohnya Aci nih. Aci ini memang dia petarung nih. Luar dalam. Hai, yang dalamnya mah pokoknya tuh. Ya, ngos-ngosan. Wow. Baik, sobat ngos-ngosan. Kalau kita ngobrol masalah masa kecil kita nih, 22 tahun lalu. Lu dulu terkenal dengan cewek yang tegar, betul nggak? Ya. Tegar banget. Tegar era. Aslinya John, tegar berkaira asli, nah bener, cakep ya, bener ya, Benar. nggak mau kaira ya, Iya. tapi ya ngalir aja gitu ya dulu ya zaman SD ya. Iya, ngalir aja. Dulu Lagi teman-teman SD mas, nggak tahu ya sama apa nyebelin gitu. Nyebelin gitu ya. Enggak. tapi senyum-senyumnya teman SD siapa sih? Kamu Inisialnya salah apa? satunya kamu. Gara-gara apa gue deh? Karena kan dulu zamannya masih kecil mah ya, kayak rankingan gitu tuh saling merebutkan gitu. Wow, jadi memang disitulah mungkin klimaksnya Aci itu sangat kesel sama Andri Tiana. Nih, Andri, kamu nggak nonton? Sama gua, sama Hernawan. Nah, tapi dulu tuh waktu SD kamu punya secret admirer, Ci. Lo tau secret admirer? Tahu lah. Oke. Inisialnya ya lu siapa kek, tapi itulah masa lalu ya. Itu zaman-zaman SD kita. Ya namanya juga kita waktu seru-seruan waktu SD ya. Iya. Ci, kalau ngomong masalah mainan di SD ya, kamu itu main apa? Karet. Main Yang karet? lompat tinggi. Oh, uncal-uncalan gitu. Yang lompat tinggi pokoknya. Oh, lompat mah. tinggi. Iya. Bukan gaplek, Bukan. Sama apa bebentengan? bebentengan. Iya, bebentengan. Ada yang tahu bebentengan? Bebentengan kayak apa sih bebentengan? Yang jaga tempat masing-masing. Udah gitu apa ya? Lupa saling nyerang. Oh, saling nyerang. Heeh. Gimana caranya si benteng itu dipertahanin? Nah, ya itu. Ibarat hubungan gua sama lu dipertahanin. Iya gak? Iya. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ke laptop. Nah, sobat kos-kosan, tadi sudah kita ngobrol dengan Lastri.
alias Aci. Ci punya masa kelam nggak waktu zaman SMA? Hah? Ada sih. Ada ya. Pasti setiap orang tuh punya masa lalu. Dan masa lalu ini memang pasti berhubungan dengan perilaku. Bener nggak Ci? Tapi bukan itu Ci yang akan kita bahas. Tapi apa Ci? Hikmah di balik itu semua apa? Coba. Hikmahnya. Butuh perhatian, betul nggak? Iya. Iya dong, makanya setiap orang tuh butuh perhatian. Hei kamu, iya kamu, jangan didiemin dong, ngomong gitu, bener nggak Ci? Enggak. Ya, memang betul, ya, memang betul. Setiap orang tuh pasti punya yang namanya erat kaitan dengan masa lalunya. Dan tentunya masa lalu ini bukan dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi pengumbar ya, tapi dijadikan sebagai obat, pengalaman, reason supaya kita lebih baik lagi. Betul nggak Ci? Ci, waktu zaman dulu, menurut kamu pesan apa yang harus kamu sampaikan kepada netizen, sobat ngos-ngosan sebagai seorang ibu di dunia sekarang? Sebagai seorang ibu, sebenarnya kan dulu sebelum jadi full ibu rumah tangga sebelum kerja, dan keputusan untuk keluar kerja tuh emang berat banget. Berat banget. Beratnya karena berat di ongkos atau berat nggak pengen kumpul lagi gitu? Bukannya biasa kan kalau kerja tuh kalau ada masalah di rumah misalnya di tempat kerja kan kita bisa bareng sama teman-teman, jadi masalah-masalahnya lupa gitu. Nah takutnya kan di rumah ngurus anak yang masak, jadi kalau di rumah itu nggak mau sebenarnya dulu teh. Cuma kan dipikir-pikir lagi, anak-anak kurang perhatian. Terus masa-masa kecil itu kan nggak akan bisa keulang lagi kan nantinya. Jadi kedekatan kita sama anak-anak tuh bakalan sayang gitu nantinya sama kita kalau dilewatin. Jadi mikir ke sana, ya udah. Jadi intinya kalau udah jadi rumah tangga ya dinikmati aja. Karena kan itu juga sebagai pahala ya. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar bergaduh sampai gaduh. Bener nggak Ci? Nyanyi apa ya? Nyanyi dong. Nyanyi dong. Kayak apa? Oke, Mas, nih istrimu lagi saya wawancara. Asik juga nih Mas, karena memang pada dasarnya kita ini ya manusia biasa dah, pasti ibu rumah tangga. Tadi bilang nikmatin aja deh, pokoknya selama lo jadi ibu rumah tangga nikmatin aja. Bener nggak Ci? Bahagia nggak jadi ibu rumah tangga? Alhamdulillah bahagia karena kan suami juga ngedukung. Kayak gini main. Suami memang ngebebasin, jadi untuk Sabtu Minggu sok boleh gitu. Karena kan dulunya saya kerja, jadi takutnya di rumah dari Senin sampai Jumat ngurus anak, takutnya bosan, jadi Sabtu Minggu bebas. Muat. Mas, thank you Mas. Mas the best deh pokoknya. Ini mau Mas. Mas, lu berapa kopi dong sama Mas? Ngomong dong sama Mas. Itu mah kok saya diungkapkan. Apa-apa lagi dong di podcast. Ayo, buat Mas Nyala Street. Pokoknya makasih banget sih udah ngertiin, udah selalu ngedukung apapun yang Mami lakuin. Ica selalu ada buat Siro. Pokoknya mah I love you. I love you Pul, papi. Oke. Buat mama lu, orang tua lu. Mama masih ada. Gua tahu ibu lu tuh ibu yang tangguh. Betul enggak? Ibu yang sehari-harinya. Gua tahu banget waktu kecil gua sering jajan di ibunya Lastri. Sampaiin dong pesan buat ibunya Lastri. Buat mama, maaf sampai detik ini masih belum bisa ngebahagiain, masih belum bisa bikin bangga. Pokoknya mama harus sehat-sehat. Lihat nanti kalau aku udah sukses. Amin. Gitu aja. Oke, Mah. Ini tolong yang dulu waktu beli buntil, enak banget buntil mama, betul nggak? Iya. The best lah, banyak ada duanya beli sama mama, betul nggak? Mas kalian sumbang ya? Disumbang sama Mas? Disumbang sama Mas Aris. Ya sama kakak yang kedua. Oke, Mas Aris layan putus. Oke, enggak itu manusia kan ya? Hah? Mas Aris ya? Layan putus kan? Enggak. Bang maksudnya namanya Mas Aris. Oh, itu si Widya. Iya, Widya gitu. Bukan. Istrinya Rahma itu mau Oh bukan ya. Sorry Mas, gue salah ini gue. Oke.
jalan-jalan ke kota kembang. Pulangnya dikembangin dong. Nyambung. Intinya apapun yang kalian lakukan nikmatin aja. Sesuatu yang dinikmatin akan berhasil dan tentunya akan menjadi sesuatu yang paling bahagia. Contohnya sahabat Endang, Endang YouTuber dong. Iya. Lu tau Endang? Iya. YouTuber dia. Jawa Barat PA-nya sudah 600 kali lebih sukses. Tepuk tangan. Nah, Banyak belajar dari Endang. lu kalau udah nonton gini lu pengen ngapain sih? Sebenarnya kan kalau di rumah ya, kalau udah beres kerjaan teh kan kebanyakannya udah Nge-game. enggak main handphone aja Handphone. gitu. Nah pengennya teh yang main handphone ini teh ngasilin apa Asli. gitu. Jangan-jangan Lastri bentar lagi ada channelnya nih. Is. Astri Emot. Bersama si Cik Jempi. Kan anakku mirip Jempi loh, bener serius. Gua masuk ke rumah lu, silaturahmi. Gua ada si Gempi di sini. Ternyata anak lu ya. Iya. Cakep banget aja Lastri. Mirip Gempi. Namanya Meka ya? Iya mereka. Berapa tahun sudah Meka? Juli ini 4 tahun. Oke, Lastri ini dulunya kembar. Lahirnya kembar. Bukan sayanya, anak saya yang kembar. Oh iya, lu melahirkan anak kembar. Iya. Terus baru lu kayak gue. Oh, itu lebih besar, ini mah langsing. Kalau itu langsung. Langsung. Bro, ada yang ngetuk kalau kita langsung. Halo Bang. Oke. Terus Cik, berarti anak lu 3? Iya. 2 kembar lu? Yang kedua. Si Meka yang pertama keluar, yang kedua Malik. Mali. Meka dan Mali. Ada makna khusus nggak namanya Meka dan Mali? Meka kan Mekah ya, jadi suami pengen Mekah. Mekah. Kalau Malik mah suami itu yang nyari lupa aja. Kayaknya dia senang musik Malik and shit. Enggak beda. Yang berikutnya yang ketiga siapa? Salah, yang pertama dulu. Oh, yang pertama. Yang pertama Dava. Oh, Dava. Orang pertama Yang udah pertama. umurnya udah 7 tahun. Oh, 7 tahun. Mas Dava ya? Iya, nah yang kedua yang baru yang kembar itu yang Meka Malik. Terus suka dukanya ngurus anak laki apa sih? Alhamdulillah anak laki-laki teh soleh banget, soleh banget pokoknya mah. Gitu terus. Jadi ya kinanya harus kuat walaupun pasti loh tiap hari ada nada-nada tinggi yang keluar, pasti Oke. ada aja. Ini Tapi nanti melatih vokal aja. berarti vokal ya. Lu kalau flashback ke 22 tahun lalu, katanya pernah berantem sama cowok. Siapa tuh? De Juhana. Aduh, Johanna lagi nonton podcast ya. De Juhana kamu masih asik hidup apa enggak? Hai, Johanna, sekarang. silaturahmi dong. Silaturahmi dengan kita. Udah lama ya Johanna ya? Iya. Lu gara-gara apa sih sama Johanna itu? Nggak tahu, aku udah dia mah ngeselin aja. Kasihin aja. Sama Jimmy itu. Jimmy, Jimmy. James. Iya. Lu hadir James. Lu mau ngapa sama Jimmy? Jimmy pernah. Ya mungkin saya juga punya sebelah ya. Jadi dulunya sering ngeledekin dianya. Lupa sih intinya waktu itu pernah di sininya saya dadas aja. Oh iya, kamu kan pernah Jatuh sendiri apa didorong sama dia apa gimana lupa pokoknya mah dadas aja ini. Iya. Jadi guys, dulu tuh Lastri itu termasuk cewek yang tangguh. Sampai laki pun mah dia berantemin semua, ya kan? Wah, dikira geng copet namanya. Geng copet dulu, Lastri itu terkenal banget. Nah, sekarang ini di hadapan gua 22 tahun lalu gak ketemu loh. Beda sama narasumber sebelumnya, ya takut juga sih gue, malu sih. Tapi kalau udah sama lo, udah kayak ya cair aja gitu ya, bener gak sih? Oke, nah bagi teman-teman yang sekarang ini nonton podcast kita, tentunya banyak hal yang kita ajak seru-seruan, betul ya? Sekarang kita truth and dare, betul ya? Namanya truth and dare? Oh, truth or dare, betul or dare. Oke, mau tangan-tangan atau jujur? Mau jujur atau tangan? Jujur aja lah. Jujurlah padaku. Oke ya. Oke Cik, kita akan ke segmen truth or dare. Lu ngomongin tadi masalah kejujuran. Oke Cik, gue main nanya sama lu. Penonton ada yang main nanya nggak ke Cik? Jujurnya pengen apa? Ayo nih. Yang mulai banyak nih yang nonton. Wow, ngeri banget nih Cik. Nih dari penonton. Ya, Cik, waktu SD, lu pernah ada nggak lu yang lu suka tapi lu nggak ngomong? Enggak sih. Gak ada. Lu hidup lu tuh kayak preman banget ya.
Dulu SD. Karena waktu SD mah apa ya? Pokoknya main di otak teh ranking aja. Oh iya. Harus ranking aja. Lu ngejar siapa waktu SD? Ya kamu sama Andri. Pokoknya ini sama Andri Triana. Sorry ya. Iya gitu lah. Jadi waktu dulu tuh kita sering lompat-lompatan lah bagi dalam main gitu nggak sih? Jadi jujur Aci emang tadi bilang nggak ada. Yang dipendam suka sama semua. Waktu SD ya mas, tenang mas, waktu SD mas, nggak ada lagi mas. Cuma Mas Fajar ya. Mas Fajar ya? Mas Fajar? Oke, Mas Fajar. Sorry Mas Fajar. Oke. Dengan berakhirnya Mas Fajar. Maka berakhir juga lah kebersamaan kita dalam acara apa? Ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Mudah-mudahan pekan depan atau di sesi berikutnya kita akan ngos-ngosan di luar. Rencana kita akan banyak hal yang akan kita keliling-keliling nih terkait dengan alam kita ini betul luas. Dan tentunya Aci juga pengen dong jajan sama keluarga. Terus shopping day. Kalau pokoknya kalau udah berbau belanja tuh pasti seru ya Ci. Oke. Ada pesan nggak lu buat lu sama keluarga lu? Semoga kedepannya kita selalu bahagia. Cicilan rumah cepat lunas. Amin. 20 tahun lagi ya? Jangan bilang malu. Amin dong, amin dong. Ya. Sempat cuma tender proyek gede, lunas Amin. rumah. Ya, amin. Ya kan Gempi? Oke, Gempi lagi gua. Lihat si Meka, lucu banget lu. Kan ikut podcast sama Om ya. Om Asu deh. Ya betul. Tegar, tegaplah gairah. Itulah tagline yang saya sematkan ke Aci atau Lastri ya atau Astri yang diundang pada saat podcast yang kedua ya. Jadi Astri ini memang dia spontan kayaknya bilang tegaplah gairah karena memang prinsip hidup dia adalah go ahead aja deh bahasanya gitu. Walaupun dia cewek tapi dia itu memang dididik karena kakak-kakaknya cowok semua katanya, sehingga didikan keluarganya itu dia tidak mau hampir mirip dengan abang-abang yang cowoknya gitu. Tapi di sisi lain Aci ini sebagai seorang ibu rumah tangga, dia juga ternyata mempunyai jiwa wirausaha karena ibunya ketika dulu tuh sama dia berdagang juga keliling menjajakan makanan gitu ya. Dan saya termasuk orang yang penggemar banget makanan yang dibuat oleh ibunya. Buntil, ya betul. Buntil adalah khas makanan yang dibuat oleh ibunya Astri. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Dan kita berharap juga Ibu bisa kita undang ke podcast kita ngobrol-ngobrol gimana sih cara membesarkan anak seperti Lastri dan abang-abangnya, Mas Aris dan sebagainya. Itulah Astri. Oke, dari kisah Astri bisa kita ambil kalau segmen ngos-ngosan ini kita menyasar juga ke segmen perempuan nih. Dan segmen perempuan ini memang banyak banget, tidak harus dia itu orang yang berpengaruh, tapi dari diri kita bahkan lingkungan terdekat kita pun ada ternyata. Ya betul, namanya Astri ini bisa menginspirasi karena dia benar-benar dimulai dari hal-hal yang memang di luar dugaan kita, sobat ngos-ngosan. Apa itu luar dugaan? Dia termasuk orang yang memang aktif, tapi dia juga sayang sama keluarga. Ibu 3 anak ini, dia asik juga orangnya. Tanpa basa-basi dia ngobrol sana sini, tanpa dia malu, tanpa dia apa-apa. Pokoknya dia asik sendiri dengan peran dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia orangnya aktif banget. Kalau lihat di TikToknya, luar biasa. Anaknya 3 ya, 2 yang kembar ya. Dan mereka tuh aktif banget dan tentunya tegar bergairah. Aduh. Tapi itulah Astri ya. Mas Fajar sebagai suaminya, saya respect juga Mas. Saya pernah ketemu Mas Fajar sekali, tapi Mas luar biasa sebagai jiwa pemimpinnya ada, demokrasinya ada. Nah itu pun menginspirasi saya juga. Ketika jadi seorang bapak itu memang tidak harus kaku ya, saklek, tapi memang tanpa banyak bicara pun
dengan bahasa isyarat komunikasi kita sayang sama anak kita, sama istri kita, mampu membentuk keluarga yang kuat tentunya ya. Oke Mas Fajar dan Astri, terima kasih. Kemudian nanti Mas Fajar bisa masuk podcast juga, ngobrol-ngobrol Mas, pengalaman dengan Astri seperti apa. Oke. Baik sobat ngos-ngosan, dari dua narasumber tadi, channel ngos-ngosan ini arahnya udah jelas ya. 70% kita ingin kita ini berbicara masa lalu ya, berbicara masa lalu, dan 30%-nya bicara masa depan. Biasanya kita kan udah yang berumur ya, atau yang paruh baya, itu banyak hal yang memang bisa di-sharing, dijadikan pengalaman untuk bisa menjadi pelajaran di kemudian hari. Oke sobat ngos-ngosan, berikutnya terkait dengan narasumber ketiga. Narasumber ketiga ini terbilang menarik ya. Dia itu cowok ya. Dulunya itu dia patuh banget sama peraturan ya. Jadi si cowok ini tuh memang orangnya gak banyak ngomong dulunya ya. Tapi sekarang kebalikan, ngomongnya manfaat. Ya betul. Narasumber yang ketiga namanya Muhammad Syarifuddin atau Arif, atau di akrab disapa Uip. Nah, saya ngasih judul pada saat itu tuh dari pengajian kepelaminan. Jadi kisah dia itu dimulai dari dia dari mulai dia kecil sampai dia itu dewasa menemukan jodohnya. Nah, yang menarik dari dia itu tadi dia komit ketika dia ke pengajian tuh dia ingin dapat kebaikan, ternyata dapat juga kebaikannya. Istri yang sudah dia jalani sekarang ini adalah hasil dari pertemuan pengajian tadi ya. Dan tidak banyak hal menarik sebetulnya di dalam hidup Arif, tapi ada daging-dagingnya itu dari sisi dia itu hidupnya sehat. Dia itu olahraga, jogging gitu ya, sering minum air putih ya, berpikir positif ya, sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Arif ini termasuk orang-orang yang memang menurut saya ini menarik untuk kita wawancara, dan ternyata dia mau, alhamdulillah. Sampai sekarang dia ketagihan katanya, pengen lagi podcast dengan konsep-konsep yang baru. Wah, ditunggu aja Mang Wip ya. Dan ini dia cuplikannya. Acara kali ini, episode kali ini kita kedatangan tamu juga nih. Warnanya sudah orange. Beliau ini bukan pengurus partai. Beliau ini bukan pengurus ormas. Beliau ini juga bukan pendukung Persija. Bukan. Ya. Bukan Shopee Food. Bukan juga. Tapi ya juga kan. Iya. Nah, kita ketemu lagi dengan Om Aib. Wah, apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Ngos-ngosan. Ngobrol Seru, ngobrol santai. Kita akan ngos-ngosan bareng Mang Aib. Apa kabar Mang Aib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mang Aib, dari dulu sampai sekarang kayaknya Anda tampak segar-segar saja. Alhamdulillah. Rahasianya apa, Mang? Olahraga Olahraga. dan tidur teratur. Teratur. Minum air putih. Oh ya Allah. Bro, Om Aib ini salah satu orang yang teratur hidupnya. Gua nge-WA dia, Om ikut podcast gue ya. Podcast apa katanya? Ngos-ngosan. Ih, jorok ya? Kagak, gue bilang. Emang ngos-ngosan apa, gue bilang. Ternyata beliau sudah hadir, alhamdulillah. Ditanya, lagi di mana Om? Lagi jogging gitu. Bener jogging tiap hari? Ya jogging. Alhamdulillah jogging. Sehari berapa kali jogging? Hari 3 kali lah. 3 kali jogging. Di mana biasanya? Di Seputaran Kota Bandung lah ya. seputar Kota Bandung. Paling banyak sih di Gasibu, Saparua, sama Jalan Dago. Lu lihat badan kuat kagak jogging? Alhamdulillah kuat. Setengah jam. Ustaz. Jangan lama-lama, cukup Konsisten setengah jam ya? aja. Konsisten. Oke. Mang Aib, makna hidup buat lu apa? Makna hidup apa ya? Ya lu hidup sekarang mah. Makna hidup berguna Oh. untuk orang lain. Berguna untuk orang lain. Makna hidup buat Mang Aib berguna buat orang lain. Terus apa lagi? Selalu membantu orang yang lagi kesusahan lah. Wih, sultan deh. Alhamdulillah. Terbukti dia kesini bawa bolu, Bro. Di studio ini penuh bolu. Wah, kedatangan Mang Aib nih belum bolu ya. Mang, lu bicara hidup lu anak keberapa sih? Anak ke-1.
Anak pertama dari? Dari 4 bersaudara yang satu nggak ada sih. Oh, satu meninggal. Sorry, Mang. Gua Iya, nggak mau maksud mengungkit masa lalu. Oke, oke. Tapi lagi ngorek. Oke. Mang, Yap. lu pernah punya pengalaman pahit nggak dalam hidup lu apa? Pengalaman pahit dalam hidup nggak ada sih. Apa itu? Pernah lu ngelawan orang tua pernah? Pernah waktu itu Dalam hal apa ngelawan orang tua? kabur sih. Gara-gara? Kaburnya nggak jauh gara-gara nggak dikasih duit. Aduh. Waktu belum bekerja minta nggak dikasih, kabur langsung. Kabur. Cuma nggak lama, Berapa lama? 3 hari. Itu juga dicari sama orang tua sih. Ya meskipun orang tua galak juga, masih sayang Sayang. nyari-nyari kita sih. Gitu aja sih. Bapak lu masih ada? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Ya. Pak, ini aib yang nonton, Pak. Lu kalau ke Bapak ente nih, pengen ngomong apa sih? Coba dong. Sehat-sehat. Jangan banyak pikiran lah sekarang mau udah tua. Terus banyak ibadah. Tinggal nikmatin hidup ya. Ya benar. Tinggal nikmati hidup aja sih Pak. Jangan capek-capek. Kasihan udah tua. Waduh. Pak, Tinggal anaknya aja yang Bekerja keras. Bekerja keras buat nafkahin orang tua lah. oh udah saatnya loh Pak. Biar aib nih yang turun tangan Pak. Itu biar RI 1 mah di rumah aja. Oke, sahabat konsultan, tentunya nggak seru kalau kita nggak jawab nggak bertanya tentang masalah yang serunya juga. Karena ngobrol seru. Iya ya. Hal yang paling lu ingat dalam hidup kamu tuh apa, Wib? Hidup Yang paling diingat sampai sekarang gitu. terus sekarang Dimarahin Bu Ana, dimarahin Maudah misalnya apa? waktu kecil sih cinta monyet. Cinta monyet, cinta monyet. Iya, iya. Cinta monyet bos, aduh. Lu pernah jatuh cinta juga? Iyalah, Aduh. masa enggak sih? Sama siapa? Inisialnya aja deh. Inisialnya N. Ibu jangan marah ya. Teh ini yang di rumah. Pernah nih ya, namanya juga anak-anak lah. Waktu SD. Ya kan? Waktu SD. Iya. Ditolak lagi. Dia ditolak. Itu. Sama bos. Senasib. Gak apa. Gua sama dia itu satu tongkrongan ternyata dan nasibnya sama, ditolak. Tapi nggak dukung bertindak, betul nggak Iya, bos? yang penting berani dulu aja. Berani dulu aja. Iya. Berani. Nah, karena lu laki-laki, berani. Waduh. Kira-kira menurut hidup lu ketika ditolak pada saat itu, lu mau ngomong apa sekarang? Iya. Nyesel nggak lu ngomong kayak gitu dulu? Enggak kayaknya. Sama-sama masih kecil sih. Masih kecil. Masih cinta monyet. Gitu. Kalau sekarang ya udah kayaknya berpikir lebih jauh Lebih lagi ya. masa depan lah ya. Iya, iya. Oke, jadi hidupnya. Jati diri dulu. Oh, jati diri. Perasaan jati diri itu stadion di Semarang dulunya. Iya kan? Jati diri. Oh, aduh, stadion bola. Iya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang kehidupan seseorang itu pasti ada sisi asmaranya. Tadi udah disebutin tuh inisialnya N, kita monyetnya tuh. Seru banget tuh. Aib ini salah satu gue dapat informasi lu tuh termasuk orang yang nggak pernah ngomong, betul nggak kalau suka? Iya. Betul. Ngomong apa dulu nih? Iya, ngomong gua suka gitu Oh kagak. iya, benar. Iya kan? Haha. Dipendem. Iya. Biar diary gitu. Lebih baik dipendam daripada nyatakan nanti hasilnya menyedihkan. Wah, bener juga Iya kan? nih. Ibarat batu bacan dipendem puluhan tahun keluar jadi emas ya. Terus seperti itu. Mumpung batu lagi rame lagi sekarang. Batu akik lagi rame lagi. Nah, berarti lu punya perasaan dulu sama si orang itu. Dan sekarang lu juga sudah punya bini, betul? Iya. Lu alhamdulillah. ceritain dong awal mula ketemu bini lu gimana? Awal mula ketemu istri itu pertama di chat di Facebook sih. Waduh. Tahu Facebook?
Dulu Friendster mungkin, lu Friendster Facebook. mungkin. Oh, bukan Facebook. Masih ada 2015. Oh iya, bener awal-awal. Masih disimpan. Awal-awal chatnya. tuh. Awal-awal. Awal-awal. Awal-awal BlackBerry udah hilang. Bener nggak? Iya. Iya kan? BlackBerry Masih tuh- ada. Oh, masih ada ya BBM-nya. Cuma pakai Android. Oh, Android. Ada Android. Iya kan? Oh, Android bener. Terus udah gitu lu chat sama dia. Chat si pertama lihat, oh ini katanya yang biasa jogging gitu kan. Dari jauh-jauh hari juga udah lihat sih ini cewek, oh lewat aja tempat tongkrongan gitu kan. Tongkrongan kami bukan tongkrongan apa cundang, dapat cundang. Udah gitu Terus? nggak lama ada di Facebook sama saya di confirm Oh, di edit. Assalamualaikum. ya gitulah tanya-tanya biasa PDKT. Gue pengen tahu bahasa basinya dia ke cewek gimana sih? Coba awalnya gimana? Assalamualaikum gitu. Ya assalamualaikum, apa kabarnya, baik gitu kan. Kamu tuh yang suka jogging di Sabuga ya? Iya. Aw. Kalau boleh nanti jogging bareng. Gitu aja sih. Lanjut maksudnya gitu. Asik. Jogging berapa putaran tuh? Nggak sampai jogging dulu, waktu itu langsung diajak ke pengajian. Oh, ke pengajian. Oh, modusnya ke pengajian dulu nih. Soleh banget ini. Kalau gua kan langsung dibawa ke Warmindo ya. Burcang satu mang. Lu ke pengajian ya? Alhamdulillah waktu dulu dialatin. Waduh, ketemulah di situ ya. Ya di situ kayaknya ceweknya udah, si calon istri itu udah mulai mulai mau berubah juga sih. Dulu teh masih kayak bangor lah, nakal-nakal gitu. Nakal. Tapi seru juga ya ketemu di pengajian di Masjid Al-Latif, diajak. Diajak aja. Berapa kali ketemu? Berapa kali ketemu waktu itu, hampir seminggu kan 3 kali. Minggu 3 kali. Ada jadwal. Oh, ada jadwalnya. Diajak situ. Jadi ada 3 kali dalam seminggu. Wow, kayak vitamin aja lu makan. Biar fresh. Biar fresh. Iya dong, dicas terus. Dicas terus. Keberapa kali dia diajak ke pengajian sampai dia yakin lu ngelamar mau jadi bininya, suaminya? Terakhir pas mau udah setahun Setahunan. Setahunan ketemu. Wah, Setahun. azan dulu, Bos. Iya. Sholat dulu aja. Kita break dulu ya. Oke. Setelah yang satu ini. Beli lauk, beli ikan. Aku terpauk. Nah, Kamu belikan. Oke, kembali lagi di ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai bersama Mang Aib. Nah, Mang, tadi lu sudah sampein terkait gimana pertemuan lu dengan bini lu. Kepotong adan. Oke. Berarti semesta merestui. Setelah diajak ke pengajian setahun, baru mulai yakin untuk dilamar, betul? Iya. Pertama sih bibinya. Nanya. Serius enggak? Serius nggak sama anaknya si ibu gitu kan? Oh, ya sebagai laki-laki harus tanggung jawab ya, serius gitu kan? Ya udah dari situ nggak lama sih, cuma deket setahun selanjutnya nikah. Alhamdulillah. Iya. Dan di dalam pernikahan itu Mang Aib merasakan getaran-getaran. Betul, Ib? Banyak pahala. Banyak pahala. Yang lu rasakan ketika lu jadi makmum apa, Ib? Apanya? Jadi imam maksudnya. Berat juga sih. Berat Ya tanggung jawabnya. tanggung jawabnya. Harus benar-benar mendidik istri dengan baik. Mau gue imamin? Oke, jadi awalnya menjadi imam itu berat ya? Berat sih. Oke. Tanggung jawabannya. Lahir batin, dunia akhirat. Lahir batin dunia akhirat. Pernah nyesal nggak nikah? Pertama sih gimana ya, nyesel karena dan bukan dari dulu, Oh, itu. enaknya gitu. Enaknya. Kenapa lu nggak dari dulu? Nggak pengen? Baru dapet jodohnya waktu itu aja. Oh, dapat jodohnya. Iya. Berarti sebelum-sebelumnya sempat Banyak, mau, tapi iya. cuma nggak bukan waktunya ya. Belum ada yang pas. Belum ada yang pas. Ya.
Dan terbukti memang yang sekarang ini inilah yang terbaik bagi Ya, awak. masalahnya pernikahan hanya Sekali. sekali, nggak bisa gitu kan. Gitu. Jadi memang diusahakan untuk tidak gagal lah ya, untuk bisa semaksimal mungkin ya. Intinya sih gini, jangan terburu-buru, pilihlah yang terbaik. Oh, jangan terburu-buru tapi pilih yang terbaik. Iya kan, buat kedepannya. Kedepannya. Oke. Suka duka lu nikah sama bini lu sekarang 2 tahun ya? 2 tahun. Apa sukanya? 5 tahun. Wah, 5 tahun? Iya. Wow. Ada keributan lah. Keributan. Pasti gara-gara grup ya? Bukan. Gara-gara ada chat cewek. Cewek. Allah Akbar. Si mantan? Ada lah yang waktu dulu deket lagi. Oh Allah. Godaan. Setelah dia kamu resmi, ada lagi dia Iya, intro biasa. ya? Aduh. Oh. Terus kamu bilang mau apa dong? Ya, saya udah punya istri. Oh gitu. Tapi kalau yang kedua nggak apa-apa. Oh no. Inilah meong congkok ya. Bukan main Bangkok. Meong Bangkok. Nah, dari situ cemburu. Cemburu sih. Ribut. Sebatan. Gede. Cuma sayanya nggak ini sih. Nggak main gimana? kasar gitu. Cuma Oh. diem aja. Oh diam aja. Daripada kalau sama-sama keras kan. Takutnya yang kayak perkataan kasar gitu kan. Keluar. Ya udahlah, diemin aja gitu. Oh, Nanti didiemin. juga udah lama sih mulai reda lagi gitu kan. Ya, masalah-masalah gitu sih. Tapi yang bawah tetap keras ya. Mana? Wah, itu. Bahaya itu. Lagi musim dingin. Aduh, ngeri ya. Bahaya, bahaya. Oke, berarti Bapak Wip ini termasuk yang ketika marah dia diem. Daripada dia ngomong lagi, Wip diem. Betul, Wip? Iya betul. Betul. Dengar-dengar kamu ini bisa jago masak nasi goreng, bener nggak? Gak jago sih, cuma bisa aja. Oh bisa. Bisa aja. Bisa. Level berapa kira-kira? Gimana ya? Mau nasi goreng apa misalnya gitu? Nasi goreng kecap. Kecap. Dulu Gitu. diajarnya. Diajarin. Dan bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Cuma bumbu-bumbunya nggak rumit sih, simple, gitu aja. Cuma rasanya, Berani diadu. ya, Wow. gitu aja. Spesial memang kalau untuk Wip ini memang dia dari dulu ya terkenalnya sultan dari mulai kecil. Jadi orang anak bawa makanan nggak ada dia bawa dibagiin gitu ya. Indahnya berbagi. Ini berbagi ya. Wip, hal apa yang lu sesali dan hal apa yang lu ingin capai? Disesali sekarang ya. Gimana? Ya yang sesali yang dulu lu nggak lakuin harusnya lu lakuin. Gimana? Ini usaha sih. Dagang. Rasanya sekarang kerja gitu. Kan nggak selamanya kita kerja sama orang lain sih. Jadi harus ada punya usaha sendiri buat jenjang kedepannya gitu kan. Bisa kan warisin ke anak gitu kan. Ya gitu aja sih. Berarti hal itulah yang membuat seorang Arif menyesali. Kenapa nggak dari dulu memulai usaha? Ya betul. Ada niat sekarang untuk mulai usaha. Alhamdulillah ada niatan. Doakanlah kecil-kecilan aja sih. Yang penting dapur ngebul ya. Ya. Oke. Terakhir nih yang lu ingin sampaikan sebelum kita sholat. Kira-kira menurut lu nih, pilih salah satu. Lu diam, lu pergi, atau lu ngomong? Dia pergi ngomong Pengen mana? dengan Pergi. pergi sih. Pergi. Oke. Betul banget, karakter Wip memang karakter yang sering meninggalkan meninggalkan temannya yang lagi jogging. Oke, baik. Mungkin hari ini kita nggak banyak ngobrol dengan seorang Arif ya, pria kelahiran Bandung 33 tahun silam ini memang hobinya jogging Olahraga. dan minum air putih. Ya, dan tentunya dia mendalami juga ilmu putih bukan ilmu hitam. Betul? Betul. Betul ya. Terbukti hidup dia sehat dan tentunya badannya juga langsing sekarang. Turun berapa kilo, Bos? Turun waktu itu 5 kiloan lah. 5 kilo. Gara-gara lu hidup siap gitu. Iya, biar agak press. Lebih fresh aja ya. Nah, benar. Lebih fresh. Oke. Wip, terakhir kata-kata mutiara dari lu buat para ngos-ngosan semua.
kata-kata jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, pilih yang terbaik. Takut menyesal di kemudian harinya. Oke. Nah, itu dia sobat ngos-ngosan, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara bersama bintang tamu kita, Mang Uip, Mang Aib. Sempat gagal dalam membina hubungan karena dia tidak mau ngomong intinya Maya, tapi alhamdulillah Allah kasih yang terbaik. Amin. Lewat Facebook. Berawal dari Facebook baru. Gigi ya kan, bener banget tuh. Om Arman nih kebuktian nih, ada nih yang teman kita yang sudah membuktikan dari Facebook, muncullah ke hati dan jadilah bini di hati. Si Ayang, weh, pesan buat istri lo dong, terakhir buat istri lo. Sabar-sabar, banyak berdoa buat suami. Yang penting soleh, jangan nurutlah sama suami. Kayak. Yang penting soleh. Emang lu Soleha. laki-laki lu? Soleha. Salah soleha. Aduh. Soleha istriku, maaf. Ini udah salah lagi nih, gue curiga nih. Orangnya kayak gini. Oke, selamat buat istrinya Aib. Anda punya pasangan yang tentunya komitmen. Ya, karena komitmen tuh mahal banget dan tentunya Anda beruntung banget punya pasangan seperti yang dipilihkan Allah buat Anda. Dan lalu dong buat para ngos-ngosan mania. Ngos-ngosan mania, terima kasih banyak nih ya sudah hadir dan sampai jumpa lagi di acara ngos-ngosan berikutnya. Ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai. Assalamualaikum. Oke, sobat ngos-ngosan, itu dia tadi cuplikan dari Arif, ya, salah seorang narasumber teman SD juga, ya. Jadi kita undang semua teman-teman SD di SD Sangkuriang, ya. Dan intinya sih mereka enjoy dengan diajak ngobrol gitu ya. Dan harapan saya sih sebetulnya simpelnya gini. Ketika kita sudah punya keluarga, tentunya kita ingin hal yang baik yang kita dapat dan keluarga kita dapat, betul nggak? Betul banget. Dan channel ngos-ngosan ini dari 3 narasumber tadi kita ngasih insight, kita ngasih gambaran. Kalau toh memang yang namanya hal-hal yang baik itu memang pasti akan kita rasakan dan hal buruk pun akan kita dapat kalau memang kita juga berbuat buruk. Betul nggak, Rabaners? Rabaners lagi. Sobat ngos-ngosan. Tetot. Dan tentunya senang banget nih kalau udah berbicara masalah pengalaman orang lain tuh seru-seru lah. Karena mereka punya latar belakang berbeda-beda, latar belakang mereka dari berbagai hal, dari berbagai sisi. Itulah uniknya channel ngos-ngosan. Karena channel ngos-ngosan ini kita buat memang tidak hanya untuk seru-seruan saja, tapi kita ingin berbagi dari sisi pengalaman orang-orang yang kita undang. Rencananya sih kita mau undang Pak RT, Pak RW gitu ya. Bahkan ada yang dulunya mungkin tergabung ke dalam geng motor dan sebagainya, nggak jadi masalah karena yang kita share adalah merupakan hikmah atau kebaikan, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita gitu ya, sama itu baik, kenapa tidak kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi dan lain sebagainya. Berikutnya sobat ngos-ngosan, dari 3 narasumber tadi, narasumber yang keempat ini seorang ibu rumah tangga nih. Ya betul, namanya Tessa Amilewati. Tessa ini teman SD juga, tapi dia murid baru. Namanya orang baru, kan banyaknya dibully ya teman-teman. Bisa dibayangkan kan sobat, kalau kalian orang baru masuk ke lingkungan baru gitu, kebanyakan kan dibully ya. Nah betul, dia pun merasakan hal yang sama. Aduh, ketika masuk saya ke SD, saya dibully katanya. Nah itulah yang dirasakan oleh Tessa. Ya jadi Tessa ini teman SD juga, karena dia waktu masuk SD itu masuk kelas 4 atau 5 ya, antara segituan lah dia masuk. Dan karena dia secara look dia cantik, dia juga banyak yang suka, tapi tantangannya di situ. Makanya saya kasih judul sering dijailin ya oleh cowok-cowok pada saat itu, karena untuk menarik perhatian cewek pada saat itu ya dengan cara dijailin, tapi bagi dia nyebelin. Nggak jadi masalah, maafkan ya Tessa. Oke, ini dia cuplikan Tessa. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di acara ngos-ngosan, ngobrol seru,
ngobrol santai. Jalan-jalan ke Bandung beli jamu. Cakep. Akhirnya kita bertemu. Dan tentunya sobat ngos-ngosan pengen seru-seruan nih ngobrol santai dengan kita. Tanpa terasa kita kedatangan tamu yang cewek. Kita kemarin cowok terus. Sekarang kedatangan tamu cewek. Waduh. Wah, ya. Tentunya tamu cewek yang kali ini juga tidak kalah seru nih. Dia ini teman-teman juga waktu SD. Nah, kita akan ngobrol juga nih gimana sih waktu SD dan lain sebagainya. Apa kabar Tessa? Alhamdulillah baik. Oke, ini dia tamu undangan kita namanya Tessa. Ingat Tessa, ingat nih tisu. Gitu ya. Tisu apa? Iya, tisu. Tisu basah. Iya, tisu lah. Iya, Tessa. Coba dong kamu kenalin dulu dong ke sobat ngos-ngosan. Silakan. Halo sobat ngos-ngosan. Nama saya Tessa. Nah, gitu aja ya. Itu aja lah. Singkat padat dan tidak jelas. Oh, gitu ya. Kamu tuh kalau di absen dulu di SD nomor 22 ya, kalau nggak salah. Karena paling bawah. Iya, paling bawah dulu. Nah, Kamu sobat. ingat sih? Iya dong. Oke. Sobat ngos-ngosan, kita akan ngobrol dengan Tessa seputar masalah-masalah suka dukanya Tessa selama menjalani hidup. Tess, kamu kan SD di Sangkuriang 1 ya, betul? Betul. Sangkuriang 1 masuk tuh dulu kamu nggak kelas 1 deh? Aku murid baru kelas 5 ya. Baru baru ya, pindahan. Kamu sering bolos di sekolah ini? Oh enggak. Kenapa tuh sering keluar gitu? Pengen cari suasana baru aja. Cari suasana baru, ketemu teman-teman baru, ketemu cem-ceman baru. Aduh, itu zaman dulu sobat. Dan kita juga ngobrol nih. Zaman-zaman sekolah itu zaman-zaman indah, betul nggak? Betul. Karena kita nggak berpikir menggunakan logika, semuanya menggunakan akal kita yang sifatnya happy aja deh pokoknya, ya kan? Betul nggak? Iya. Mengalir aja deh, gitu kan? Sa, kalau menurut lo, masa yang lo ingat waktu SD masa apa tuh, Sa? Pas waktu SD. Lo kan cuma 2 tahun ya? Masih cuma 2 tahun kan? Cuma 2 tahun nih, sobat ngos-ngosan. 2 tahun? Kalau dulu sih pas waktu di Sangkuriang ya, paling ingat tuh di ada gini. Oh, cie-cie, gitu mas sekarang ya. Itu gimana tuh? Biasa aja sih. Oh biasa aja. Dulu kamu termasuk orang yang galak ya? Soalnya pada nyebelin sih teman-teman cowoknya. Iya kamu jadi Tessa ini sobat ngos-ngosan termasuk cewek yang galak, cewek yang tegas, yang punya prinsip seperti ibu kita Kartini. Betul nggak? Betul ya? Kamu mungkin nggak berkata iya, tapi yang di sekitarnya iya. Betul nggak, Cak? Ya betul. Cak, masa paling indah di SD itu selain kamu ingat makanannya apa? Kalau makanan deh, makan dulu deh. Kalau dulu paling ingat empe-empe ya. Pempe, si Mak Tekwan ya. Soalnya si emangnya dulu teh pernah gini, Neng, mamahnya mana? Dan salam buat mamahnya gitu. Itu paling berkesan ya. Nyebelin sih. Nyebelin. Salah sih Paling diingat, strateginya. paling diingat dari makanan. Makanannya. Kalau dari minuman, Dari minuman. limun si Ibi ya, Ibi teh itu ya. Jadi sobat ngos-ngosan dulu tuh waktu SD ada limun yang panjang sedotannya. Itu satu limun tuh digilir 5 orang. Wah, gitu kan semuanya minta, betul nggak, Cak? Itu. Cak, waktu kamu zaman SD, guru apa yang paling kamu ingat? Pantis. Pantis. Pantis? Kenapa Pantis? Guru yang paling baik suka belain. Suka belain. Walaupun saya dulu pernah dimarahin gara-gara barang kesang. Oh gitu. Main bola sama SD 2. Bawa kesang, masuk kelas gak boleh masuk. Ada Sony, ada Endang, ya kan, ada Ena, Pak Hendy dan sebagainya. Hanya murid baik si Arif yang tidak dimarahin, ada Desa Rapi, Wangi, gitu. Oh. Iya, zaman dulu. Gitu. Rip, lagi nonton deh. Halo. Halo Arif. Ya, oke. Dulu waktu zaman SD, kamu teman-teman ceweknya akrab atau memang biasa? Akrab. Kalau teman-teman cewek akrab semua sih. Kalau teman cowok ya sebagian akrab. Oh, teman cowok sebagian. Oke. Dulu akrabnya kenapa? Sama Teman-teman cewek itu gara-gara memang satu fit atau gimana? yang biasa aja sama teman cewek ya pasti Akrab ya? akrab. Akrab, oke.
Dan waktu kamu lulus SD, dulu kamu ke SMP 35 ya? 35. Terus SMP lagi ya? Dulu ikut kegiatan apa di SMP? Dulu pernah ikut kegiatan parasit. Oh, parasit. Oh, ini Cuman nggak lama sih. bimbel ya? Bimbel parasit ya? Dulu si Ambar ya? Ambar. Ambar, terus siapa lagi? Lia ya? Lia. Masih ada? Ada. Sampai sekarang? Sobat lu? Sampai itu? Halo ya, apa kabar? Sobat tongkrongan? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jangan-jangan lagi jodoh yang Lia? Enggak lah. Enggak ya? Jadi kalau Lia ini berarti sobat dari SMP yang memang dari awal sampai akhir ngikutin Tessa banget lah? Enggak? Oke. Terus habis itu lulus, masuk ke SMA di daerah Ciamplas, betul nggak? Waktu SMA, yang berkesan apa sih? Yang berkesan pernah suka banget sama cowok. Oh, dan kamu bertepuk sebelah tangan gitu? Enggak. Enggak. Jadian. Jadian. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi aku diduain. Aduh. Gara-gara kenapa? Kok bisa gitu? Gara-gara akunya terlalu overprotective. Overprotected. Sesuatu yang berlebihan itu gak bagus. Ya harus mengalir apa adanya. Betul nggak coy? Betul. Kopi buat gua dong. Ca, waktu SMA katanya kamu pernah nangis. Nangis seberat banget. Kenapa? Jadi putusin cowok itu. Aduh, lu udah dapetin, putusin. Berapa lama tuh hubungan sama dia? 3 tahun? Iya, 3 tahun. Dari zaman kelas lu SD? Kelas SMA? Gue SMA. Gua SMA. Sampai kerja. Oh, pengen kerja. Yang nembak kamu tuh dia? Jadi ya, Biasanya kan cowok ya? enggak. Iya gitu ya. Dia putus gara-gara apa? Kata dia udah dibilangin dia punya pacar lain. Oh, cari pacar lagi. Ding 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 ding. Gitu. Katakan Om Charlie. Oke. Buah nangka, buah belimbing. Cakep. Aku gak nyangka kamu glowing. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita ada sponsor nih, karena Tessa ini satu pemakai produk ini. Cak, ceritain dong kamu pakai produk ini. Aku pakai produk ini udah hampir mau 1 tahun ya. Asal kita rutin, sabar, insya Allah pasti berhasil. Teh Tessa udah membuktikan kalau dia sudah pakai produk ini dan terbukti hasilnya. Ini produknya apa aja nih? Ada sabun, ada. Ini ada sabun, serum, sama nourishnya. Oke, jadi harus 3 paket itu dipakai ya? Iya. Ya, rutin pokoknya tiap Kalau pagi. mau hasil maksimal harus semuanya lah. Pagi, siang, sore berarti? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Jadi kalau sobat ngos-ngosan pengen tampil glowing kayak buah nangka, buah belimbing, aku nggak nyangka kamu paling glowing. Aduh, pokoknya pakai dong yang Tessa pakai ini. Dan tentunya kita seru-seruan bareng nih dengan Tessa, ngobrol lagi untuk ngebahas sesi terakhir dengan Tessa. Cak, kita akan ngobrol di sesi terakhir nih, ya, sesi dimana kamu sudah mulai membuka kehidupan baru. Kamu mulai kerja, itu berarti habis lulus sekolah langsung kerja, betul? Iya, betul. Yang paling kamu merasa berkesan sama kerja? Paling berkesannya itu kalau habis gajian langsung main. Langsung main. Oke, berarti disitulah berkesannya, ya. Dan Tessa ini sering nongkrong di daerah Ciamplas, betul ya? Betul. Betul ya? Betul. Oke. Ini geng Nero nih, geng Nero. Bingung. Iya. Oke, Cak, punya teman tongkrongan nggak habis sekolah yang masih bertahan nggak sekarang? Ada. Ada. Kalau untuk temen SMP ada. Sebutin dong, siapa aja. Kalau untuk temen SMP, nama gengnya tuh Cidu. Cidu. Wah, Cidu. Ya kenapa kok Cidu? Cidu itu dari Uci. Uci. Terus Rizka ya, pokoknya itu diambil dari nama-nama kita. Oh, singkatan. Rani, Oh, Penny. sehingga mereka diseduh jadilah Cidu gitu ya. Cuk. Itu temen SMP. SMP. Kalau SMA? Galeong. Galeong. Galeong itu siapa aja Galeong? Banyak sih. Mega, Mega. Dina, Aninda, Fitri, Desi, Ayu. Oke, itu termasuk geng kamu ya, geng tongkrongan. Yang sampai sekarang masih nongkrong. Masih. Siapa? Dua-duanya. Galeong sama Cidu itu masih. Iya. Ditambah sekarang geng SD. Ya.
Geng SD ada. Ada juga yang SD ya. Wow, ternyata banyak juga ya. Sempat protes kan buat kamu banyak grup gitu. Alhamdulillah. Support lah ya. Karena dia percaya istrinya bahagia, suaminya bahagia. Betul nggak coy? Betul nggak? Iya. Kembali ke laptop. Oke. Sobat kos-kosan, kita ada di akhir segmen ya. Dan kita akan dengar dari Tessa, pernyataan dari Tessa, kira-kira pesan nih buat para perempuan dari Tessa. Ayo Tessa, mau ngomong apa buat para perempuan? Kalau buat perempuan jaga baik-baik ya dirinya. Soalnya harga diri perempuan itu ada di keperawanan. Dan memang itu menjadi harga mati ya. Oke, Dan berikutnya. ada lagi harga diri dari seorang istri adalah kesediaan. Wah, mahal banget tuh. Jadi kasih gini dong Ca, buat para ngos-ngosan mania dan ngos-ngosan sobat ngos-ngosan. Nah, itu dia. Jadi sobat ngos-ngosan, Tessa ini dia termasuk orang yang apa ya boleh dibilang lempeng-lempeng. Jadi dia tuh nggak seneng ya memang basa-basi. Kalau lihat dia punya cerita, dia pernah katanya ditinggalin sama cowoknya. Atau memang dia banyak yang ngedeketin dulunya. Tapi dia punya prinsip, ya yang mendekatin saya harus orang yang terbaik. Dan rata-rata orang yang mendekati dia itu orang-orang yang memang menurut dia belum pas. Sampai akhirnya dia menikah, sekarang sudah punya anak dan sebagainya. Sangat bahagia lah Tessa ya. Dan namanya juga masa lalu ya Pak, jangan dianggap lagi selama itu memang masa lalu. Dan sudah sepakat dengan masa lalu itu, kenapa tidak kita mengambil pelajaran dari situ? Betul nggak Pak? Iya, betul banget. Dan harapan saya sebetulnya dengan hadirnya Tessa ini menjadi penyeimbang antara dua cowok yang kita undang atau dua bapak yang kita undang, Awan dan Arif. Ada juga Lastri dan Tessa. Jadi berimbang nih. Narasumber kita ada 4 yang kita undang, 2 cewek dan 2 cowok. Oke, dari 4 narasumber tadi bisa kita ambil hikmahnya. Tessa dari sudut pandang ibu-ibu, dari sudut pandang seorang ibu rumah tangga, dia ingin berharap juga pasangannya setia dengan dia. Iya, setia ya, setiap tikungan ada. Enggak lah. Setia yang memang dia setia. Dia tetap dengan pasangannya. Itulah Tessa yang memang secara latar belakang dia ingin tetap mempunyai keluarga yang utuh katanya, yang memang sampai akhirat nanti. Doakan ya, til jannah. Amin. Oke, sobat ngos-ngosan, di tayangan video yang berikutnya atau uploadan berikutnya kita nayangin dulu tentang sekolah kita. Nah, saya langsung ke lokasi nih, sobat ngos-ngosan, datang ke sekolahnya, video. Masya Allah sudah banyak perubahan di sekolah kita. Sekolah yang dulunya namanya SD Sangkuriang 1 Cisitu 1 2 5 lah kalau nggak salah, atau 4. Sekarang sudah berubah menjadi SDN 053 Cisitu, Kota Bandung. Sekolah ini beralamat atau terletak di Jalan Sangkuriang nomor 83, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Ya betul banget. Jadi si sekolah ini tuh memang dia terletak di tengah-tengah kota. Kalau tahu Kecamatan Coblong, memang si sekolah ini tuh sangat strategis. Sehingga wajar kalau memang sekolah ini dijuluki sebagai sekolahnya para boleh dibilang selain SD Coblong ya, sekolahnya orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang yang jauh pun ada di situ ke sekolah itu juga karena letaknya sangat strategis gitu. Nah, tentunya ini memberikan keuntungan buat orang-orang yang sekolah di situ. Siapakah dia? Ya, saya termasuk orang yang alumni sekolah situ. Dan sekolah SDN 053 Cisitu ini sekarang sudah banyak mengalami perubahan dan renovasi ya. Ada pos security ya, terus yang jualan di situ sekarang dirapihkan. Pokoknya sekarang lebih rapi dah. Dan kita bisa pastikan kalau orang yang sekarang bersekolah di situ tuh memang benar-benar nyaman lah. Saya masuk ke sekolahnya,
ada pintu gerbang, ada security-nya, masuk ada yang tidak berubah dari tampilan depan atau lapangnya, yaitu tempat kita main bola dulu. Paling temboknya aja yang dikasih cat mural ya di situ. Ada juga di tembok kelas kita itu ada peta Indonesia yang dibuat oleh guru kita waktu kelas 6 itu Pak Entis. Alhamdulillah masih ada petanya sampai sekarang, dan bener banget itu menjadi apa ya, boleh dibilang kebanggaan ya buat kita ya. Pak Entis guru yang kita hormati, yang kita banggakan. Semua guru saya hormati dan banggakan, tapi mungkin kesannya beda untuk Pak Entis karena mungkin apa ya, bukan galak, tegas ya gitu, jadi tegas. Beliau ini punya apa ya, punya kebapaan yang kuat sehingga ngebentuk karakter dari si anak-anak itu pun dengan caranya dia. Yang saya ingat dari Pak Entis ini, dia jam 6 pagi itu sudah di kelas, bahkan setengah 6 itu udah di kelas. Dia buat soal, nulis dulu pakai kapur kan. Nah dia sudah buat tuh jam setengah 6 pagi, ngebuat soal, dia buat murid-muridnya yang ingin bersekolah pada saat itu gitu. Nah itulah dia sosok Pak Entis. Saya kangen Pak, jujur saya kangen Pak. Kalau bapak memang menonton video ini, doakan Pak, kami alumni SDN Sangkuriang 1 ya tahun 96 ingin ngobrol Pak, ingin ketemu. Saya hello Pak, jujur saya belum ketemu lagi setelah sekian lama saya lulus sekolah dengan Bapak, dan doakan Pak mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan Bapak, bersilaturahmi dengan Bapak, dan ngobrol lagi dengan Bapak. Sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Setelah kita masuk lagi ke dalam, kelas-kelas yang kita dulu tempati masih sama sobat, nggak ada yang berubah. Bangkunya masih sama, mungkin diamplas dikit deh, nggak ada tulisan tipek lagi yang agak gitu ya, dari kayu gitu, agak apa namanya, mudun lah bahasa Sundanya. Lalu taman tengah, jarak antara kelas ke kelas itu kan ada tanah ya, dulu tuh itu kosong. Nah sekarang udah ada taman-taman lah. Dulu tempat main gundu, main kaleci. Dulu sebelum pas istirahat ya kan, namanya Andri. Nah, si Andri itu jago jibeh. Jibeh itu jadi metode permainan gundu dikumpulkan dalam satu lingkaran yang berhasil membuat keluar salah satu di antara lingkaran itu, maka bisa menang semua tuh si gundunya. Itulah kenangan waktu SD zaman dulu. Dulu saya beli kaleci atau gundu itu ke si Andri itu 50 perak tuh dapat banyak tuh. Dia sering pakai bekas botol minuman air mineral ya, dimasukin di situ, kaleng, wah banyak banget, pokoknya seru deh di situ. Nah kita dari video ini tuh kita diajak kembali ke masa lalu nih. Coba mungkin beda mungkin ya konteksnya, udah lama banget. Dulu ada ruangan atau ada rumah di situ yang ditempati oleh penjaga sekolah, di samping WC ya. Sekarang udah dibongkar dan sudah jadi fasum, jadi tempat olahraga tenis meja. Wow, pokoknya luar biasa. Ke belakang dulu itu SD di situ belakang itu ya. Ke belakang lapangannya kelasnya masih sama. Karakter bangunan zaman dulu baheula. Cuma beda cat doang. Dulu tuh lebih boleh dibilang lebih merah dengan ciri khas SD, sekarang sudah berubah jadi hijau. Nah, itulah memang karakter ciri dari SD kita tercinta. Ke belakang lagi tempat upacara kita lama ya kan, upacara 6 SK aja dengan Pak Hasan. Pak Hasan apa kabar Pak? Dengar Pak Hasan mau pensiun katanya tahun ini. Saya berharap Pak Hasan juga sehat-sehat ya Pak. Senam SKC Bapak tiap hari Jumat. Wow. Saya masih teringat Pak sampai sekarang. Pak Hasan sehat-sehat ya Pak. Doakan juga saya bisa silaturahmi dengan Pak Hasan. Ngobrol dengan salah seorang karyawan TU di sana, Teh Ida. Dia ini anak Ibu Kokom. Ternyata Teh Ida ini dulunya sekolah di situ juga, dan ibunya namanya Bu Kokom. Dan Bu Kokom ini sekarang masih ada katanya. Tapi ya itu tadi kita belum pernah ke sana, tapi mudah-mudahan doakanlah kita bisa ketemu ya. Lanjut lagi ke Teh Ida tadi, kata Teh Ida itu guru yang sudah meninggal itu adalah Pak Bul. Guru Pak Buldan, guru agama dulu.
Saya doakan Pak, semoga Bapak diterima amal Islamnya. Mohon maaf Pak, saya juga kalau ada salah gitu ya. Kita doakan Bapak semoga dapat tempat yang terbaik ya di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Masuk lagi ke belakang, ke situ muter. Saya berputar ke musola. Ternyata ada kelas juga yang saya putar itu yang belum berubah secara bangunan tapi dalamnya udah berubah. Ya betul, fasilitasnya sudah berubah menjadi fasilitas yang memang apa ya boleh dibilang kelas kayak suasana baru lah kelasnya. Kelas percontohan mungkin bisa jadi. Itu apa ya dulu bekas SD apa saya lupa lagi ya di situ. Yang jelas itu masih SD, masih komplek SD Sangkuriang dulunya dan di situ ya. Dan luar biasa banyak hal juga saya dapat di situ. Dulu saya numpang sholat zuhur di situ, ada rumah Bu Ana. Sekarang rumah Bu Ana sudah nggak ada ya, sudah berubah jadi bangunan lagi tapi saya lupa bangunan apa. Tapi yang jelas musolanya ya sekarang udah cukup bagus dibanding yang lama ya, udah bagus sekarang. Kita doakan semoga SD kita ya makin jaya. Oke sobat kos-kosan, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat tayangan SD kita berikut ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sobat ngos-ngosan? Tentunya sudah pada kangen nih dengan channel ini. Yes, terima kasih yang sudah kangen. Dan kali ini kita akan jalan-jalan dulu nih ke luar studio. Kemana nih? Kita akan coba jadi inget. Nah, tepat banget. Kita akan jalan-jalan ke salah satu SD yang dimana admin dan teman-teman yang lainnya bersekolah di sini nih. Yap, betul banget. Lokasinya ada di daerah Sangkuriang. Sekolah apa itu? Betul banget, namanya SDN 053 Cihitu, Kota Bandung. Nah, jadi lokasi sekolah ini tuh memang agak ke dalam nih guys. Kalau dari Simpang Dago kita ke arah Cihitu nih. Patokannya adalah kantor kecamatan Coblong. Dari sini kita ambil kiri aja. Tidak jauh dari sini SD ini berada. Tampak banyak perubahan banget nih. Ada apartemen, hotel dan sebagainya. Dulu ini nggak ada nih guys, tapi sekarang sudah berubah banget. Penasaran ya kayak apa sih sekarang? Setelah 22 tahun nggak kesana? Langsung aja, let's go. SDN 053 Cihitu ini terletak di Jalan Sangkuriang nomor 87 Kota Bandung. Dulunya nama sekolah ini SDN Sangkuriang. Tetapi seiring berjalannya waktu, nama sekolah pun berubah menjadi 053 Cihitu, Kota Bandung. Gak apa-apa deh, yang penting kenangannya jangan berubah ya. Hehe. Wah, cepet banget nih waktu berlalu. Ternyata sudah banyak perubahan di depan sekolah ini. Dulu sekolah ini tempat kami ini atau para admin bersekolah. Nah, ini dia sekolahnya guys. Sekolah ini banyak banget kenangannya guys. Mulai dari guru, kelas, lapangan olahraga, sampai tempat jajannya. Bikin kangen. Tapi sayang, pas kami kesini lagi libur nih guys. Jadi nggak banyak orang. Pokoknya nggak akan lupa kita semua. Jadi kangen ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Mulai masuk ke pintu gerbang, udah berubah letaknya. Dulu sebelah selatan, sekarang ke sebelah utara. Dan sampai masuk ke dalam, sebelah kanan sudah ada pos security. Dulu nggak ada nih guys, tapi alhamdulillah nih sekarang udah mulai rapi. Nah, masuk ke gerbang, langsung di depannya ada lapangan nih. Nah, ini dia lapangan tempat kami dulu main bola nih guys. Nah, peta ini dibuat oleh guru kami nih guys. Namanya Pak Entis. Nah, Pak Entis ini guru kami kelas 6 dulu ya. Tapi dengar-dengar sih beliau masih ada. Ya doain aja deh, semoga beliau cepat sehat-sehat ya. Lanjut lagi, ini dia kelas-kelasnya yang kami dulu tempati. Wah, belum banyak berubah nih guys. Hanya warna catnya aja yang berubah.
bangku tempat kami dulu Niron ada nggak ya? Wah, taunya sih Niron aja. Nah gini, ini dia kelas-kelas yang dulu kami tempati. Wah, belum banyak berubah nih guys. Hanya warna catnya aja nih yang dulunya merah, sekarang jadi warna gini. Kangen banget. Sekarang di tengah-tengah antara kelas sudah jadi taman nih. Dulu lokasi ini tempat kami main kaleci. Kaleci gundu, hehehe. Nah, ini dia lokasi yang dulu di lokasi ini. Nah, menjadi rumah salah satu penjaga sekolah nih. Tetapi udah berubah nih jadi fasilitas olahraga. Sayang banget ya. Tapi buat kesehatan sih nggak apa-apa ya kan. Ini dia jambannya nih. Wah, udah bagus. Dulu kalau ke jamban ini, kalau mau maaf nih buang air kecil, harus jaga-jaga dulu nih siapa nih yang masuk. Kenapa? Karena nggak ada tulaknya. Lanjut aja kita ke bagian dalam. Wah, masih tetap sama nih guys. Dari dulu, zaman sekarang masih tetap aja nih asri. Pohon-pohonnya, lalu apalagi nih, taman-tamannya. Wah, masih banyak ya hal-hal yang paling berharga di sekolah ini masih ada. Tentunya bukan kamu ya, sorry. Kelasnya pun masih sama guys. Lapangan ini dulunya teringat banget nih. Admin pernah bacain nih teks proklamasi dan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kayak gitu tuh. Di sini kalau sudah upacara, udah deh semua sekolah wajib untuk datang ke sekolah ini. Kenapa? Karena sekolah ini menjadi barometer tentunya buat sekolah-sekolah lainnya. Tapi sekarang udah banyak sekolah-sekolah sehingga ya untuk SD ini aja deh nggak ngikutin yang lain. Nah guys, gimana nih jalan-jalannya? Kita ke belakang lagi nih. Nah, di tempat ini dulunya adalah rumah salah seorang guru nih, namanya Bu Ana. Tapi sekarang sudah berubah nih guys. Sudah ada musolanya dan sudah dibuat ruangan lainnya. Dan tentunya ini dia nih kelas-kelas yang dulu kita masuk ke sini tuh bangkunya masih bangku yang jadul. Tapi sekarang nih udah berubah banget ya. Wah, pangling banget admin. Udah bagus-bagus, alhamdulillah dong harusnya. Iya, betul banget. Admin bersyukur banget. Sekarang kelasnya udah banyak yang berubah. Tentunya demi kebaikan tunas-tunas penerus bangsa. Itu dia guys. Kita jalan-jalan ke SDN. Apa lagi ya? SDN 053 Cihitu, Kota Bandung. Sebelum pulang, kita ingin lihat nih beberapa piala sudah muncul nih di sini. Termasuk piala-piala yang diraih zaman saya dulu. Pede amat, emang masih ada? Yang jelas nggak ada lah. Ini kan piala-piala baru. Ya, kami berharap semoga sekolah ini bertambah jaya menghasilkan calon-calon penerus bangsa yang total. Amin dong, dan yang pinter yang bisa nanti ngebangun lagi sekolah ini lebih bagus lagi. Bapak Ibu guru semuanya, kami doakan Bapak Ibu sehat-sehat ya. Amin. Sekian dulu nih guys liputan kami dari SDN 053 Cihitu, Kota Bandung. Banyak banget yang belum admin reportkan, tetapi minimal rasa rindunya sudah kebayar ya guys. Oke deh, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kos-kosan, setelah tadi kita review beberapa video mulai dari Hermawan, mulai dari Astri, mulai dari siapa? Arif, lalu ada lagi video tentang sekolah. Nah, video yang kelima ini yang kita upload adalah tentang bapak, seorang bapak muda lah, masih muda. Namanya Endang. Endang ini salah seorang teman kita juga nih yang dulunya satu kelas juga. Tapi si Endang ini dia punya cerita khusus tentunya teman-teman. Karena dia mungkin dulunya pernah boleh bilang ya, mengekspresikan masa mudanya dengan cara lain lah, seperti itu. Nah, Endang ini terbilang sosok yang kita wawancara dan kita ajak ngobrol karena dia sadar kalau dia itu juga seorang bapak. Dia punya anak. Dia ingin anak-anaknya juga
hidupnya lebih baik dibanding dia. Dan kita berharap memang orang yang kita ajak ngobrol ini adalah orang-orang yang memang secara mental dia punya keinginan untuk bisa lebih baik lagi. Dan salah satunya adalah Endang ini yang kita ajak ngobrol ini mempunyai masa lalu yang memang tidak seperti anak-anak lainnya. Seperti apa serunya? Ini dia cuplikannya. Oke sobat ngos-ngosan, selamat sore. Hari ini kita akan ngos-ngosan di luar. Apa? Ngos-ngosan di luar. Ngobrol seru, ngobrol santai. Hari ini saya bertemu dengan kawan lama namanya Endang. Sebelumnya udah deteksi di dalam ruangan, tapi kita ingin janjian di daerah luar. Tentunya dengan suasana berbeda dan suasana yang tentunya cerah dan alam pun mendukung. Mudah-mudahan hari ini kita lancar semua. Oke, assalamualaikum Dang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Endang ini siapa? Lalu orang mana? Sekolah di mana? Lalu anak keberapa? Kenalan dulu dong tentunya. Siap. Nama saya Nang Gustiawan. Saya dari Bandung, tepatnya Dago Biru. Saya sekolah di SDN Cisitu. Dulu kan belum dirubah. Cisitu Sangkuriang, Cisangkur. Sekarang udah dirubah Cisitu berapa tuh? Cisit 005. 005 sekarang. 003 ya? Ya, siap. Oke. Terus berarti Endang Saya ini anak ketiga dari berapa saudara? 5. 5 saudara. Oke. Selama jadi anak Dang, pernah durhaka nggak? Oh pastilah. Sama orang tua pasti ada. Nanya lah, langsung gimana. durhaka nih, ngeri banget. Oke. Terus Nang selama bersekolah di SD situ ya? Berarti orang Dago betul ya? Dago Biru. Orang Dago Biru, Indah. Cisitu Indah, sekolah di SD Cisitu Sangkuriang. Oke. Nah, bisa cerita nggak Dang? Kira-kira masa kecil Endang kayak apa sih? Ya mungkin sama lah sama anak-anak yang lain, mungkin bandel gitu, namanya juga anak-anak lah. Lebih tepatnya bedegong. Tahu bedegong? Bedegong itu karakter yang agak soleh lah. Bedegong. Ya tanda kutip lah ya. Ya. Terus apa lagi Nang? Ya biasa main-main aja, ngambil buah-buahan orang lain, pulang sekolah. Oh gitu. Main-main ke Cikapundung, ada sungai di bawah. Oh Cikapundung. Namanya Sungai Cikapundung ya. Ya. Oke, berarti Cikapundung. Sungai Cikapundung dan Endang ini berarti lulus 6 tahun atau memang putus sekolah? 6 tahun lulus. Oh, 6 SD. tahun lulus. Jadi sobat ngos-ngosan Endang ini lulus 6 tahun sekolah di SDN Sangkuriang dulu ya. Cisangkur. Cisangkur, di situ Sangkuriang. Dang, bisa cerita nggak ke sobat ngos-ngosan? Waktu kecil itu yang paling Endang senangi itu kelas berapa kira-kira? Waktu kelas 5-an lah. Kelas 5. Kelas 5. Berarti kelas 5 itu masa-masa indahnya, betul Masa ya? indah. Masa-masa indahnya. Terus Terus beranjak dewasa lah, kedewasaan. guru yang paling favorit dulu waktu SD siapa? Bepantis. Oh, Pantis. Kelas 6. Kelas 6. Pantis, assalamualaikum. Gimana Damang? Oh, sehat-sehat ya, Pak. Kenapa Pantis? Soalnya dia bukan galak sih, tegas, tepatnya tegas. Kayak galak tapi mendidik gitu. Demi muridnya lebih baik lagi lah ke depannya gitu. Oke. Berarti Pantis ini karakter guru yang sayang sama muridnya ya? Ya, Oke, terus selain itu apa lagi? sama ya mungkin itu kan terakhir lah kelas 6 lah. Sama Pantis itu pokoknya nggak akan terlupakan mungkin lah. Nah, bicara masalah momentum kenangan. Kenangan apa nih yang paling indah sama Pantis? Kenangan waktu saya main beli mainan, beli lotre dulu, lotre di sekolah. Dicariin sama di Pantis itu. Dicari-cari pas ketemu ya udah dimarahin aja, di setrap. Gara-gara main lotre. Teman main lotre.
Ini nih yang nggak asik gini. Bukan asik mungkin pada Tapi zamannya. mungkin sekarang nggak bakalan ada, jarang lah. Jarang ada. Jarang lotre. Jarang lotre ada. gitu. Dulu lotre itu kayak apa sih, bisa diceritain dong ke sobat ngos-ngosan? Ya lotre itu beli mainan, ibarat nyebut benang lah. Oh, nyebut Hadiahnya menang. apa Nih, gitu. Kayak gini nih. Nah, itu fotonya. Oke gitu ya. Terus udah gitu? Ya orang lain pas kelulusan nih, pembagian apa? Rapot apa Rapot, namanya? rapot. Ya rapot. Dulu Ijazah. ijazah. Dulu orang lain, kelas lain bayar. Bayar. Kalau pantis gratis semua ditanggung. Itu Baik kehebatan banget pantis. ya. Berarti Ya. Pantis nih baik banget ya. Baik banget. Berarti Pantis ini suka menolong Menolong. bagi murid-muridnya yang tidak mampu, Iya. yang ekonominya rendah lah Ya. atau ekonominya kurang mampu. Beliau ini sangat aware atau sangat peduli ya. Ya. Itu mungkin Endang rasa sayangnya ke Pantis itu. Ya. Betul ya? Ya. Nah, sekarang lebih. bicara masalah teman. Waktu SD kamu teman siapa aja, Nang? Ya, semuanya juga teman, cuman beda kelas. Yang paling dekat lah temennya siapa? Dulu kelas Cisitu 5 tuh. Oh, ada ya? Ada namanya Indra. Indra. Koyong, sekarang Koyong. Oh, Indra Koyong. Nah, nanti ada di sini ya. Siapa Indra Koyong? Terus selain itu? Sama lain itu si Andri. Andri Triana atau Andri Lasun? Andri Lasun. Oh, Andri Lasun. Andri Hungkul. Andri Unggul. Terus siapa lagi? Ya mungkin itu ya yang dekat mah itu. Oh, yang deket. Nah, ya. Oke. Nah, kalau dekat sama mereka yang paling gila ngapain aja tuh? Iya itu nyuri-nyuri buahan orang lain. Pulang Nyuri sekolah, Waduh. monyet, ada jambu, ada rambutan. Kalau di RW12 tuh ada tuh di Gedung Burung namanya pisitan. Pisitan. Yang kayak duku. Ah. Tapi asem. Asem. Dibabad itu di Wah, dipupu bahasa Sunda nama di kuku. Wah, ngeri banget bener. Serius itu? Serius, asli. Terus selain itu apalagi kegilaannya? Pernah berantem? Kalau berantem yang namanya juga anak-anak lah. Kalau Hmm. berantem biasa lah. Anak Oh. bantangul lah. Oh, gitu. Masanya. Pada masanya Endang ini pernah dijuluki sebagai God of Children, artinya bapaknya anak-anak. Karena saking bengisnya Endang ini sehingga dia punya geng ya. Betul nggak? Ya geng Kelompok lah. anak-anak kelompok Ah, lah. kelompok. Namanya geng Beruk. Tahu Beruk? Beruk betul ya? Bruk. Beruk itu jadi manuk hantu, burung hantu. Ditakuti kan. Geng Beruk. Tapi kelakuannya tidak juga Beruk. Oke. Nah, itu teman SD yang laki-laki. Kalau perempuan ada yang deket nggak sama Oh, enggak. Kalau perempuan nggak pernah yang ada yang deket lah. kamu? Oh, dulu nggak pede mungkin ya? Malu-malu. Nggak pede Nggak kamunya. pede. Nah, jadi Nah, tadi masalah temen SD. SD. Beranjak ke sudah lulus SD. SMP. SMP. Kita tanya dulu ke SD. Yang paling nggak dilupakan selama kamu di SD, tadi kan banyak nih. Coba dong ulang lagi ke para sobat-sobat ngos-ngosan. Ya pokoknya terlalu manis untuk dilupakan lah. Aduh, kayak judul lagu ya. Kayak judul lagu. Kayak judul lagu. Pokoknya kesan waktu SD tuh nggak ada duanya lah buat saya. Apalagi selalu guru-gurunya yang mendidik, Pantis, Bu Ana, Bu Saptia, sama siapa tuh mamahnya Opik teh, Bu Tuti. Bu Tuti. Tinggal Damang Bu Tuti. Amin. Amin. Dang, sekarang masuk ke masa remaja. Tadi masalah SD. Ya. Nah, sekarang remaja. Remaja ini kira-kira yang kamu rasakan selama remaja ini apa? Hal apa nih? Beranjak dewasa. Hmm. Ya biasa kayak teman-teman yang lain lah. Cari jodoh, menikah, punya anak. Terus sibuk cari nafkah lah. Cari nafkah. Normal lah. Dengar-dengar waktu SMP sering berantem ya? Saya keluar sampai kelas 2 SMP Oh, tuh. ternyata Endang ini maaf nih. Pernah dikeluarkan sekolah betul ya? Mengundurkan diri lah. Mengundurkan diri gara-gara berantem. Berantem sama siapa?
sama teman. Oh, sama teman. Beda kelas. Beda kelas. Gara-gara apa berantem? Dulu gara-gara majak dia. Oh, majak. Majak. Oh, majak. Jadi dia majak, kamu ngelawan gitu ya. Melawan. Babak belur gak tuh lawannya? Ya mungkin ada bonyok-bonyok sedikit. Bonyok-bonyok. Sempat ke polisi nggak? Enggak. Nggak sampai. Cuma sampai kekeluargaan aja. keluarga. Ya, karena laki-laki sama laki-laki berantem wajar katanya kan. Wajar. Zaman dulu. Gara-gara kamu dipalak ya. Kepala. Sama si Andri itu. Ya Andri orang Yang biru juga. bukan daerah Taman Sari lah. Oh, Taman Sari. Nah, Sekolah. jadi sobat ngos-ngosan, Endang ini pernah mengalami masa-masa juga di Mawan dia di bawah. Pernah kabur. Minggat dari rumah. Oh, saya ngadepin enggak sih, emang suka di luar saya. Oh, seneng di luar. Emang di luar. Oke. Jarang pulang lah. Jarang pulang. Bang Toy betul. Bang Toib. Oke, Nang beranjak dewasa. Kamu tentunya pasti punya pasangan kan? Oh, ya. Masa-masa pacaran tuh menurut kamu gimana sih dulu? Nah, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Seru Yang penting- gitu gimana? Enggak, ya lebih seru sama temen lah. Oh, beda ya. Beda. Endang ini memang si petarung. Jadi dia kalau sama cewek itu ya cool lah. Tapi kalau sama cowok ya dia asik Asik, Nah, asik betul sama ya? teman-teman lah. sama teman-teman. Dang, masuk masa-masa di mana kamu berkeluarga, punya anak, punya anak, terus apa lagi kira-kira? Ya harapannya sekarang ikhtiar dulu, berusaha demi anak-anak lah dan keluarga. Anak dan keluarga lebih baik lagi lebih ya baik lagi. dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Oke. Nah, sobat kos-kosan, di akhir segmen ini tadi Endang sudah mengungkapkan dia juga punya seorang bapak, punya harapan. Anak kamu berapa sekarang? 2. Oh, anak 2. 2. Dari yang pertama ya. Hmm. Oke, yang kedua berapa? 2 juga? Belum. Oke, intinya punya harapan. Dang, ke sobat kos-kosan, kira-kira apa nih yang pengen disampaikan supaya kita bisa ngambil hikmah? Ya jangan, intinya jangan melawan sama orang tua lah. Turuti apa kata orang tua. Orang tua itu bukannya galak, tapi mau anaknya jadi yang lebih baik lah Oke. buat anak-anak. Jikalau ibu menonton nih, ibu menonton Dang, pengen ngasih pesan apa ke ibu kamu? Mah, cing sehat, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu lah buat mamanya, keluarga, ortu lah. Sehat selalu intinya. Sehat selalu. Itu mungkin akhir dari video ini. Jadi sobat ngos-ngosan, Endang ini ya bagaimanapun bengisnya Endang, tetap dia seorang manusia. Dia pun ingin supaya keturunannya lebih baik daripada dia. Karena dia berharap apa yang sudah dilakukan yang lama udahlah biar berlalu. Jangan ada lagi diulangi lagi untuk anaknya ataupun ke keluarganya. Betul, Nang? Ya siap, betul. Oke, sobat ngos-ngosan, itu aja mungkin di akhir segmen ini kita ngobrol seru dengan Endang seputar masalah hidup. Nah, masalah hidup Endang itu ternyata pahit juga ya. Pahit juga ya. Pahit, peher. Peher. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan oleh saya selaku host di acara Ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, tetap dekat dengan keluarga dan dekat dengan kebaikan ulah pi omongan. Betul? Ya betul. Oke, sobat ngos-ngosan, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Endang ini sudah kita cari lihat, dia pernah berkelahi, dia pernah. Bahkan dia bilang waktu SMP saya mengundurkan diri aja deh jadi seorang siswa, karena dia sadar kalau dia ikut terus di sekolah itu dia akan banyak Bahri bilang kurang enaknya, sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolahnya. Nah, kita berharap memang kisah dari Endang ini diambil contoh, diambil hikmah bahwasannya kita sebagai seorang bapak yang dulunya punya masa lalu, kita tidak minder, sobat. Tapi kita tetap berjuang, tetap berdiri
untuk menjadi yang terbaik tentunya buat kita, keluarga, dan anak-anak kita di kemudian hari. Masalah dia punya masa lalu yang kurang baik dan sebagainya, itu memang urusan dia dengan pihak keluarganya. Tapi yang jelas, yang dia share ke kita, ke publik, itu mungkin bisa membuat kita sadar kalau orang itu memang betul tidak ada bercak yang tidak terlihat, pasti ada. Tapi pertanyaannya apakah itu bisa di-share atau enggak? Nah, Endang ini satu yang berani nge-share pengalaman dia, masa-masa kecilnya, masa-masa mudanya yang memang boleh dibilang tidak semulus yang diharapkan oleh orang lain. Dia juga punya orang tua, dia juga punya anak, punya keluarga, dia berharap juga keturunan-keturunannya bisa lebih baik daripada dia. Nah, sehari-hari sekarang Endang ini bekerja sebagai ojek online. Dan dia bangga bahwasanya dia bisa nge-share itu karena dia ingin orang yang melihatnya atau orang yang ingin mendengarnya itu menjadi pribadi yang memang ya jangan seperti gua lah bahasanya gitu. Oke, sobat ngos-ngosan, itu dia 5 video yang kita review, 5 video yang kita share. Jadi kesimpulannya adalah sobat ngos-ngosan ini, channel ngos-ngosan ini merupakan channel di mana 70% itu history atau masa lalu, 30% tentang future atau masa depan. Dan tentunya dikemas dengan obrolan seru dan santai. Jadi, siapa nih yang mau diundang ke channel ngos-ngosan ini berikutnya? Apakah dia pengusaha? Apakah dia seorang yang biasa-biasa saja atau tokoh publik? Wah, ini perlu kita simak di episode-episode berikutnya. Tetap terus pantengin channel ngos-ngosan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tentunya supaya channel ini semakin terus berkembang dan bisa nge-share sesuatu yang baik buat kalian. Saya Tono Jenggo, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.